salam sejahtera. Terima kasih banyak. Kita akan punya dua panelis yang sudah sangat terkenal yang kita bersama-sama berdiskusi kemudian juga berkolaborasi. Pertama-tama saya mohon izin untuk memanggil Bapak Nelwan Harahap. Bapak Nelwan Harahap, kami mohon bisa maju ke depan. Bapak Nelwan Harahap, beliau adalah Asisten Deputi untuk Kedaruratan dan Pasca Bencana Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian yang kedua kami mohon Bapak Puji Pujiono untuk bisa hadir ke depan. Bapak, mari silahkan Pak Puji. Baiklah Bapak Ibu semua, kita akan mendengarkan dari pertama-tama dari Pak Puji Pujiono, Dr. Puji Pujiono, untuk menyampaikan. Oh, ada tiga ya, Ibu Rahmawati Husin. Mohon maaf. Yang ketiga tentunya adalah Ibu Rahmawati Husin. Ini saya mohon maaf karena pagi ini lari ke sana kemari. Pagi ini pun saya harus. Iya, mohon maaf sekali. Maaf ya Mbak. Monggo. Saya juga nanti mohon maaf jam 12 harus cabut karena ada acara di Kemenpora. Harusnya minggu lalu, tapi kemudian Pak Asdepnya meninggal dunia karena serangan jantung. Jadi saya harus membagi dua acara pagi ini dan siang nanti. Baik, kita punya tiga pembicara utama. Yang pertama tentunya saya mohon izin Pak Nelwan, kita mendengarkan dulu dari Bapak Puji Pujiono. Kemudian yang kedua Bapak Nelwan dan yang ketiga Ibu Rahmawati Husin. Kami persilahkan Bapak Puji Pujiono untuk menyampaikan pemikirannya tentang kerangka kemanusiaan di Indonesia. Silakan, 15 menit ya Pak. Terima kasih Mbak Titi, Pak Nelwan yang saya hormati, Bapak Deputi, Pak Raditya Jati, Pak, Bapak Ibu sekalian, sejawat pekerja kemanusiaan dan lembaga. Mungkin teman-teman akan bertanya, setelah kongres pertama, sekarang kongres kedua, apanya yang beda? Karena kalau tidak ini menjadi ritual saja. Ritual itu seperti sholat. Kita lakukan, hasilnya tidak jelas, tapi kalau tidak dilakukan ada yang kurang. Itu namanya ritual. Nah, kita berharap di Dewan Pakar supaya kongres ini tidak menjadi sekedar ritual. Dia harus punya nas. Ada tiga hal yang akan saya sampaikan nanti. Yang pertama adalah peneguhan bahwa kita berdiri, berpegang, berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Justru pada saat nilai-nilai itu mengalami erosi yang luar biasa secara global. Itu peneguhan. Yang kedua, kesetaraan. Bahwa gerakan kemanusiaan di Indonesia ini sudah mencapai suatu titik mengarah pada pendewasaan, di mana bersama dengan kedewasaan itu muncul tanggung jawab, akuntabilitas bagi Anda dan saya ini untuk menjadi pelaku yang bisa diandalkan. Tidak ada gunanya kita itu disebut negara dan bangsa yang paling dermawan berturut-turut kalau ketika dilihat dari perspektif akuntabilitas ternyata kita tidak nomor satu. Jadi kita tuh komunitasnya dermawan tapi pengurusnya tidak kompeten.
Yang ketiga, semangat penguatan. Kompleksitas masalah yang kita hadapi di Indonesia dan secara global memerlukan, maaf, yang kesetaraan masih terlewat ya. Bersama dengan pendewasaan tadi, artinya rekan-rekan dari pemerintah dengan non-pemerintah ini sudah patut duduk, berdiri, berpikir setara. Nah, untuk itu baru masuk yang ketiga, penguatan. Kita perlu menguatkan diri sendiri. Baik. Sekarang saya akan masuk pada presentasi saya. Mengapa diperlukan? Tadi saya katakan yang pertama terjadi krisis nilai besar-besaran. Bahwa prinsip kemanusiaan diinjak-injak, dilanggar di berbagai tempat di dunia. Justru saatnya sekarang kita menyebut diri sebagai suatu gerakan yang berlandaskan nilai kemanusiaan. Kami mengusulkan suatu kerangka kerja kemanusiaan Indonesia sebagai suatu living document yang terus kita revisi, tetapi dipakai sebagai acuan bersama. Sehingga kita bisa menjawab, apa sih bedanya kemanusiaan dengan kedermawanan? Apa sih bedanya respon emergensi dengan kemanusiaan? Kalau konsep-konsep dasar yang tidak jelas, maka kita tidak jelas juga apa yang kita lakukan. Lanjut. Fenomena lain yang kita hadapi adalah bahwa Indonesia yang graduated menjadi middle income country ini melahirkan lembaga-lembaga yang semakin kaya seperti Human Initiative, Humanitarian Forum dan sebagainya yang mulai bergerak keluar Indonesia. Seperti Spider-Man, bersama dengan kekuatan itu ada tanggung jawab yang melekat. Lanjut. Tujuan dari kerangka kerja ini adalah yang pertama untuk menetapkan prinsipnya, menguatkan, meneguhkan tadi. Yang kedua, menyasar pada efektivitas respon, bahwa pada akhirnya organisasi kemanusiaan, gerakan kemanusiaan itu bukan untuk membesarkan dirinya sendiri. Jadi kalau Anda punya organisasi, tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah melayani, dan yang dilayani terpenuhi haknya dan kebutuhannya. Itu adalah ultimate objective. Dan oleh itu kemudian pendayagunaan resources dan proses yang lebih efisien. Lanjut. Visinya, Bapak Ibu sekalian, kerangka kerja kemanusiaan Indonesia itu tentunya diilhami oleh utopia, suatu dunia di mana orang-orangnya terpenuhi haknya, terlindungi dan sejahtera. Tanpa utopia kita tidak punya cita-cita. Tetapi bersama itu, dan utopia itu diterjemahkan dalam bentuk prinsip-prinsip kemanusiaan yang Anda kenal. Netralitas, imparsialitas, ya, kemudian independence, ya. Satu lagi apa ya? Humanity, kemanusiaan. Kemudian diwujudkan melalui gerakan. Kita ini, kongres ini menjadi suatu gerakan sebenarnya. Sehingga kita bound to a common value and purpose dan melakukannya secara efektif. Lanjut. Maksud dari suatu acuan bersama tadi apa? Tadi saya katakan menetapkan tujuannya, melindungi, menjaga martabat dan kesejahteraan mereka yang terdampak dan yang berisiko. Jadi tidak menunggu orang itu menjadi korban. Waktu berisiko sudah menjadi subject matter untuk kita. Yang kedua, memenuhi hak. Jadi yang kita lakukan itu bukan sekedar kedermawanan, bukan sekedar filantropi, tetapi pemenuhan hak. Kemudian dalam bentuk bantuan darurat yang paralel dengan resiliensi, dengan penguatan, ya, yang menghasilkan respon yang efektif. Kemudian yang lengkap, komprehensif, bukan hanya menyediakan air, tetapi tidak menyediakan pembalut bulanan untuk perempuan, misalnya. Maka bantuan itu harus menjadi paket yang lengkap, yang diukur dengan landasan-landasan prinsip global dan di dalamnya ada semangat kesetaraan. Lanjut. Pilarnya, saya ulang-ulang bahwa pekerjaan ini berbasis pada nilai. Kalau Anda belum familiar, baca papernya dan pastikan Anda memahami nilai kemanusiaan itu apa. Ya.
Dan nanti pada akhir kongres ini ada suatu press release, ada juga agenda, ada deklarasi yang isinya antara lain mengatakan kita itu bekerja berdasarkan nilai. Kemudian efektivitas operasional, dan yang ketiga adalah kemitraan. Ini adalah pilar-pilar dari kerangka kerja kemanusiaan Indonesia. Lanjut. Cara pakai, ini istilahnya seolah-olah seperti obat gosok. Cara pakainya seperti apa? Kalau Anda sudah membaca kerangka kemanusiaan, menggunakannya bagaimana? Yang pertama adalah koordinasi yang berkesetaraan. Saya kira kita sudah perjalanan jauh dengan teman-teman BNPB, dengan Kemenko, dengan Kemensos dan sebagainya. Dan juga sesama kita, ini semakin mendewasa. Yang kedua, penghargaan, pengakuan, dan juga kerja dengan kepemimpinan lokal. Sudah bertahun-tahun kita bergulat ini. Akuntabilitas dan transparansi, pengakuan bahwa pelaku kemanusiaan itu tidak semuanya malaikat. Ada pencoleng di antara kita. Ada yang tidak lurus di antara kita. Ini adalah fakta yang harus kita hadapi, tetapi juga menjadi resolve bagi kita untuk saling menjaga, saling mengingatkan dalam suatu gerakan. Kemudian pendanaan yang memadai. Tadi alhamdulillah kita adalah bangsa yang dermawan, tetapi juga harus akuntabilitas, pendanaan Islam dan pendanaan inovatif yang semakin resourceful bagi kita. Kemudian pelibatan kita, pergaulan kita di tingkat regional dan global, ini membawa potensi yang luar biasa, tetapi juga memerlukan kekompakan antara kita dengan pemerintah, sehingga kita muncul, dapurnya bisa acak-acakan lah, kita bisa bertengkar dengan Pak Nerwan, dengan Pak Radit, tetapi begitu keluar rumah, kita ini menjadi satu bangsa Indonesia. Saya kira itu falsafah yang sangat sederhana di dalam rumah tangga. Dan yang terakhir adalah pembelajaran sepanjang hayat, bahwa pekerjaan kemanusiaan ini melibatkan pengakuan bahwa kita tidak pernah sempurna. Tadi Mas Tommy mengatakan pekerjaan kita belum selesai. Saya tidak yakin bahwa kalau saya meninggal nanti pekerjaannya selesai. Karena humanitarian issues and affairs itu perpetual sifatnya. Ya kan? Tidak pernah ada dunia yang utopis yang tidak ada masalahnya, akan selalu ada. Kalaupun tidak ada masalahnya, kita masih bound untuk menjaga pemenuhan hak orang dalam keadaan, bahkan dalam keadaan tidak situasi krisis. Lanjut. Nah, bagaimana kerangka kerja ini akan dijaga oleh kita semua? Jadi saya ulang Bapak Ibu sekalian, saya mengusulkan bahwa kongres kedua ini melahirkan suatu kerangka kerja kemanusiaan yang konkret, yang Anda lihat tadi menjadi panduan, menjadi acuan, menjadi ukuran pekerjaan kita. Oke? Dan kita perlu sepakat bahwa ini kerangka kita hari ini, yang nanti kita perbaiki di kongres berikutnya dan terusnya. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama adalah saya menyarankan supaya kerangka kerja ini kita lembagakan, kita adopsi, kita integrasikan di dalam pekerjaan masing-masing organisasi kita. Yang kedua, kita terjemahkan menjadi pelatihan-pelatihan untuk adik-adik kita, sehingga ketika adik-adik ini menjadi pelaku kemanusiaan, mereka mempunyai tata nilai yang jelas, norma-norma operasional yang juga jelas, gitu ya. Yang ketiga, ditinjau dan diubah sesuai pada waktu-waktu tertentu secara berkala. Yang berikutnya, bahwa kerangka kerja ini perlu didanai. Jadi teman-teman yang punya koneksi dengan donor, yang punya dana, yang punya program, organisasi internasional, ini adalah suatu pekerjaan yang patut didukung dengan dana. Ini bukan pekerjaan memanggul beras, memberikan air bersih, tetapi meletakkan fondasi dari pekerjaan itu. Kalau Anda mengatakan this is not worth funding, bahwa pekerjaan konseptual dan framework tidak perlu didanai, Anda salah besar. Anda akan mengeluarkan lebih banyak dana untuk memperbaiki pekerjaan yang salah. Dan yang terakhir, kita perlu mengadvokasikan kerangka kerja ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya singkat kurang lebih seperti ini. Justru karena keadaan dunia yang sedang morat-marit porak-poranda dalam hal kemanusiaan, di mana yang benar dan yang salah tidak menjadi jelas, di mana pembela sistem kemanusiaan justru menghancurkan prinsip kemanusiaan, kita harus menjadi semakin teguh.
secara prinsip. Oleh sebab itu kita memandang perlu mengeluarkan suatu kerangka kerja. Ingat, selama ini kita melihat kerangka kerja kemanusiaan melihat kepada global saja. Sekarang kita memasukkan falsafah bangsa Indonesia, ideologi bangsa Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai bagian tidak terpisahkan. Kerangka ini adalah baju kita, baju Indonesia. Bukan sekedar jas dasi yang kita pelajari, tetapi baju Indonesia, kerangka kerja kemanusiaan Indonesia. Yang ketiga, kerangka kerja ini sebagai naratif tidak akan bermanfaat kalau dia tidak dilembagakan, dilaksanakan, dan seterusnya. Dan yang ketiga, dia tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Kita harus memeliharanya, harus didanai, dilaksanakan. Mbak Titi, itu pesan besar saya untuk kongres yang kedua. Dan yang saya pelajari selama ini, termasuk dalam peran saya sekarang ini pesan sponsor sedikit, bahwa beberapa dasar dari konsep ini saya panen dari peran saya sebagai manajer senior dari program lembaga PBB untuk telekomunikasi atau International Telecommunication Union untuk regional Asia Pasifik, di samping pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Dan saya mendapatkan izin untuk menyebutnya, karena biasanya saya tidak menyebutkannya, tapi hari ini saya mendapat izin dengan keyakinan bahwa yang saya sampaikan tadi searah dengan narasi global kita. Ya, saya meneguhkan pada teman-teman sekalian, ini bukan dissenting opinion, ini bukan subversive opinion. Yang kita tegaskan dalam kerangka ini adalah meneguhkan prinsip kerangka kerja dari konsep sampai operasional yang sudah mapan. Jadi misalnya saya sudah menikah dengan istri saya itu sekian tahun, saya tahu berasumsi saya mencintai dia, dia mencintai saya. Tetapi sekali-sekali diperlukan mengucapkan, dari rasa cinta itu mengatakan, "Dek, aku cinta padamu," mengucapkannya. Dan melaksanakannya, perilaku yang menunjukkan, mengekspresikan rasa cinta. Jadi niat kemanusiaan saja tidak cukup. Anda harus menyebutkannya dalam bentuk kerangka dan melaksanakan dalam bentuk tindakan program proyek kemanusiaan. Pak Titi, terima kasih. Terima kasih banyak, Mas. Ini penanggap sudah mulai anget nih, Mas. Nanti kita tunggu dulu ya para penanggap ya. Berikutnya kita masuk ke topik 2. Topik 2 ini adalah penguatan platform koordinasi dan kemitraan untuk memperkuat peran para aktor kemanusiaan lokal. Pak Nelwan Harahap, kami mohon nanti untuk menyampaikan 15 menit, disusul oleh Ibu Rahmawati Husin. Kami persilahkan, Pak. Makasih Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden HI selaku tuan rumah penyelenggara dan komandannya HFI, ya, komandan kita semua. Karena di satu sisi kami ini anak buahnya Pak Surya, ya, sama dengan Pak Budi, ya, anak buah beliau. Tapi kalau datang ke kantor beliau terpaksa juga harus lapor juga dia Pak di reception untuk izin ketemu, ya. Jadi itu hal lumrah kan, gitu. Kadang memang di atas, kadang di bawah, ya, kadang di samping, kadang di belakang kan, gitu. Satu hal mungkin yang ingin saya ungkapkan di sini, ya, bahwa hari ini pelayanan publik, ya, apalagi yang bersifat tadi humanitarian itu bukan lagi dominasi satu kelompok tertentu, tapi sudah menjadi ranah kolaborasi, ya. Di era tahun 80-an kita sudah sepakat dan mulai bergeser, ya, orientasi, ya, pelayanan publik kita dengan prinsip kolaboratif governance kan, gitu. Ada kesetaraan antara lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, termasuk di dalamnya civil society, ya, kemudian private sector, lembaga riset dan akademika, kemudian juga dengan para pelaku-pelaku media dan pers, ya.
Nah, sehingga semua punya tanggung jawab dan kewajiban yang sama. Jadi dalam hal ini kalau kita sudah sepakat dengan prinsip kolaborasi, maka tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kalaupun nanti kita tunjuk satu lembaga menjadi koordinator, ya itu hanya untuk menunjukkan peran bagaimana ada orkestrasi di dalam gerakan-gerakan pelayanan publik atau di dalam orkestrasi gerakan kemanusiaan. Nah, kolaborasi dan keterlibatan multi pihak ini ya kita bangun ya melalui 5 aspek ya. Pertama, merancang aksi bersama yang dapat mendorong semua pihak terlibat dalam dengan efektif ya. Jadi ada visi bersama yang kita bangun. Visi bersama itu bukan hanya sekedar pemahaman, tapi kita juga punya program ya, dan punya juga tujuan yang sama untuk menangani isu-isu kemanusiaan di lingkungan global, lingkungan nasional ya, lingkungan regional, atau bahkan kita tidak boleh mengabaikan, karena biasanya orang mencari optik daripada kegiatan ya, bagaimana kamera meliput ya, dia akan banyak beraktivitas di sana. Tapi menurut saya ke depan kita justru harus lebih mendengarkan dan lebih memberikan services kepada aktor-aktor lokal, kondisi-kondisi di lokal, karena di sana tuh nyaris suaranya tak terdengar ya. Tadi ada advokasi dari Mas Puji kan, saya kira advokasi itu menjadi bagian paling nyata ya, yang harus kita perankan para aktor ini, datang turun ke bawah, dengarkan, kemudian berikan alternatif dukungan, dan kalau mampu diselesaikan di sana, selesaikan di situ karena lebih cepat lebih baik. Namun kalau misalnya ada hal-hal yang memang kita butuhkan lagi resources yang lebih besar ya, kita bicarakan kepada lembaga-lembaga mitra kita di level regional dan nasional kan gitu, termasuk dengan pemerintah tentunya. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas mobilisasi sumber daya terhadap aktor lokal serta pelibatan dalam pengambilan keputusan. Nah, kesetaraan itu harus tergambar di sini. Mereka tidak hanya terlibat berpartisipasi dalam aktivitas atau kegiatan atau program, tetapi mereka juga harus punya akses ya untuk memberikan pendapat, masukan, dan bahkan pada forum pengambilan keputusan. Nah, kesetaraan itu akan lebih tergambar di situ. Yang berikutnya adalah menghadirkan diplomasi dan advokasi ya. Kemudian mereduksi hambatan-hambatan politik kemanusiaan dengan tetap menjunjung tinggi penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia ya. Nah, ini juga bagian-bagian daripada bukti kesetaraan atau cara-cara kita membangun kesetaraan di dalam kemitraan itu. Yang berikut adalah menguatkan kemitraan berkualitas yang setara dan porsi pembagian risiko yang adil ya, sesuai norma dan prinsip universal yang berlaku. Dan yang kelima adalah memperluas dan memperbesar skala pendanaan berbasis lokal dan bersifat tanggung renteng antar aktor kemanusiaan ya. Kalau ada pekerjaan yang berat ya, dikerjakan secara sama-sama, tentunya akan menjadi ringan. Tetapi hasil daripada pekerjaan itu tidak perlu diklaim oleh satu pihak yang dominan ya, yang merasa mungkin punya kontribusi besar, tetapi hasilnya itu adalah merupakan hasil bersama dan capaian bersama yang dikerjakan juga secara bersama-sama. Prinsip kemitraan di sini kita ada banyak ruang yang sedang kita kembangkan di dalam aksi kemanusiaan. Yang pertama itu kalau di prabencana kita punya namanya forum PRB, kemudian di respon kedaruratan kita punya klaster nasional ya. Kemudian di fase pemulihan kita punya gerakan solidaritas ya, kedermawanan, dan ada banyak forum-forum lain yang sejenis dengan itu ya. Tentunya ini juga melibatkan aktor-aktor dari kementerian, lembaga dari pemerintah, kemudian aktor-aktor dari civil society, kemudian private sector, media, dan perguruan tinggi.
baik di level nasional, di level regional maupun di level lokal. Dan kita harapkan ke depan ya, sejalan dengan upaya kita membangun resiliensi berkelanjutan, maka penguatan kapasitas itu harus lebih kita perkuat di level lokal. Bagaimana penguatan kapasitas di desa, di kelurahan, kemudian bahkan mungkin lebih kecil dari itu di level RT atau di kelompok-kelompok dasawisma. Karena semakin kecil komunitas yang kita bangun untuk penguatan kapasitas ini, mereka akan semakin solid dan semakin mampu untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan persoalan yang mereka hadapi dalam gangguan-gangguan kesejahteraan dan gangguan-gangguan kemanusiaan. Bapak Ibu sekalian, ya, kemitraan yang kedua tadi yang kita sudah bangun itu adalah di gerakan solidaritas, ya. Ini juga bagian daripada upaya kita untuk menggerakkan potensi sumber daya nasional dan kepedulian, ya, para aktor di nasional, ya, baik untuk menyelesaikan isu-isu lokal, isu-isu regional, isu-isu nasional, dan juga dukungan-dukungan kita kepada global. Gerakan solidaritas kedermawanan ini awalnya diinisiasi oleh arahan Presiden pada saat kita menghadapi COVID-19 fase yang terberat pada tahun 2021, ya. Dan beliau mengarahkan kepada Bapak Menko untuk coba menggalang dukungan masyarakat secara keseluruhan, ya, tidak hanya di kementerian lembaga, bukan hanya di pusat, ya, bukan hanya di provinsi, tapi sampai ke level desa dan kelurahan, bahkan di RT-RT itu kita bangun kepedulian satu sama lain. Karena pada saat ini memang sekuat apapun persiapan kita lakukan, bahkan kita tidak mampu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang sangat dirasakan pada saat itu, ya. Dan ternyata dengan kebersamaan yang begitu kuat kita bangun, ya, ada namanya Jogotongo, ya, kemudian ada lagi masyarakat peduli isoman, ya, bahkan aktor-aktor yang menurut kita mungkin jarang didengar, ya, ibu-ibu yang suaminya juga terkena terpapar COVID, ya, dan dia mengambil alih perahunya dan pergi melaut cari ikan, ya, kemudian dibagikan kepada warga untuk setidaknya bisa menambah imun buat mereka, karena bagaimana juga pada saat mereka di isoman itu kan akses mereka untuk mendapatkan kebutuhan dasar mereka sangat terbatas, ya. Dan padahal pada saat mereka menjalankan isolasi mandiri itu mereka butuh asupan gizi supaya imunnya naik dan mereka cepat sembuh dari terpaparan COVID-nya. GSK ini ditetapkan dengan peraturan Menko PMK nomor 34 tahun 2021, terdiri dari tim koordinasi, ada tim pelaksana dan ada tim sekretariatnya. Tim pelaksananya ini sendiri ada 7 Pokja. Pokja yang pertama adalah pengarahan dan pengelolaan sumber daya nasional, kemudian Pokja penanganan kesehatan, ada Pokja perlindungan sosial, ada Pokja pemenuhan kebutuhan dasar, ada Pokja penanganan pendidikan, ada Pokja pemulihan dini, dan ada Pokja yang menangani informasi kemudian data dan pelaporan, ya. Beberapa aktivitas-aktivitas yang kita sudah lakukan baik di nasional maupun di global, ya, antara lain pada saat kita melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan ke terdampak bencana banjir di Pakistan, tepatnya di Karachi, kemudian di Turki, ya, di Suriah. Kita juga berkontribusi juga di penanganan bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Kemudian yang baru-baru juga sebelum Palestina ini kita mengirim bantuan ke Sudan, ya, ke Libya, dan penanganan pemulangan warga WNI kita dari Sudan ke tanah air sampai mereka dipulangkan ke rumah masing-masing. Dan terakhir kemarin kita juga memberikan dukungan bantuan ke Myanmar dan ke Vanuatu. Nah, inilah bentuk-bentuk kolaborasi, ya, ada peran semua pihak ada di situ. Kita tidak melihat sebesar apa peran dari masing-masing, tapi pada saat kita mengeluarkan bantuan itu global, benar tadi yang Mas Puji bilang, ya, kita boleh bertengkar di dalam, tapi saat kita keluar benar kita kompaknya. Di sana bahasa kita cuma 2, bantuan from people of Indonesia and from government
Government of Indonesia sasaran-sasaran bantuan kita to Libya, to Pakistan, to Turki, to Sudan dan lain sebagainya. Nah sehingga ya apa yang menjadi kerja-kerja yang kita bangun selama ini tidak kemudian secara sepihak ya dipihak oleh faktor-faktor dominan. Mudah-mudahan ke depan semangat kebersamaan semacam ini bisa kita perkuat dan kita bisa kembangkan yang lebih solid. Nah berikutnya bagaimana fungsi gerakan kolaborasi ini kita bangunkan dalam GSK ya. Ada 4 elemen gerakan solidaritas dan kedermawanan. Yang pertama adalah kolaborasi konsensus bersama ya. Kita membangun visi dan tujuan bersama dituangkan dalam bentuk rencana bersama. Kemudian ada kepemimpinan yang kolektif ya. Jadi setiap Pokja ini dipimpin oleh satu institusi yang memiliki tusi dan kewenangan yang adekuat terhadap urusan itu. Kemudian keterlibatan aktor-aktor dari civil society juga berada pada tataran teknis ya, seperti di subcluster atau di sub-sub penanganan teknis lainnya, dan mereka diberikan kewenangan penuh baik mulai dari merencanakan sampai melaksanakan dengan mengikuti acuan dari platform bersama di tataran awal. Kemudian ada komunikasi yang multi pihak ya, multi arah. Jadi seluruh aktivitas kegiatan itu dihimpun menjadi satu laporan yang bisa diakses oleh semua orang kan gitu. Dan yang tidak kalah penting yang keempat adalah berbagi sumber daya, sehingga tidak ada aktor sekecil apapun atau peran sekecil apapun yang tidak bisa mendapatkan porsi yang memadai sesuai dengan kapasitasnya, karena pihak lain atau aktor lain, lembaga lain juga memberikan dukungan dan topangan baik dari sisi teknologi, informasi, manajemen, kemudian sumber dana, atau nanti dukungan-dukungan SDM yang diperlukan, termasuk juga manajemen di dalamnya. Ini saling melengkapi. Mungkin ini sedikit ulasan dari saya. Mudah-mudahan ke depan kita sepakat bahwa Kongres Kemanusiaan ini bukan hanya ritual belaka, tetapi kita akan menghasilkan konsensus bersama, kesepakatan bersama, dan menghadapi ya fase pembangunan berikutnya, 25 tahun berikutnya ke depan. Saya kira ini waktu yang tepat kita konsolidasikan seluruh kemampuan kita. Ada 3 agenda penting di fase pembangunan ke depan yang kita harus capai. Yang pertama adalah sasaran SDGs, yang kedua adalah Indonesia tangguh bencana 2044, kemudian Indonesia emas 2045. Saya kira kita punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita itu dan mempertajam sasaran-sasaran dan mempercepat juga capaian yang akan kita targetkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Terima kasih banyak Pak Nelwan. Berikutnya saya undang Ibu Rahmawati Hussein untuk menyampaikan pemikirannya. Monggo, silakan. Terima kasih Mbak Titi, dan susah kalau pembicara ketiga ya, sudah duluan disampaikan, tetapi sesuai di TOR itu kita atau melanjutkan apa yang disampaikan Mas Puji dan Pak Nelwan. Ini sebelumnya saya juga ingin menyapa Pak Deputi, sudah menyempatkan hadir ini, Pak BNPB, Kemenlu mungkin online tadi katanya. Kita memang berharap sebetulnya forum ini tidak hanya NGO semua atau kalau BNPB pemerintah semua. Ini yang kemudian coba saya rangkaikan sebagai bagian dari TOR itu mengenalkan national itu keliru saya, bukan conference ya, next ya, betulnya National Reference Group, National Reference Group. Jadi ini kenapa itu penting ya? Jadi sebetulnya National Reference Group atau kelompok referensi nasional atau kelompok acuan itu kan sudah mulai dikenalkan di Grand Bargain to Zero dan pelokalan. Tapi di Indonesia pelokalan ini memang sudah dilakukan, tetapi belum menjadi menjadi
suatu gerakan yang itu bersama-sama ya. Jadi kita memang sudah sering menyampaikan tentang kerangka kerja Grand Bargain dan pelokalan itu di pertemuan pertama di World Humanitarian Summit, bagaimana aktor-aktor yang melakukan kerja kemanusiaan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Puji pada Nilwan itu banyak sekali dan tidak hanya pemerintah saja. Nah, untuk National Reference Group untuk koordinasi ini diharapkan memang tumbuh dari bawah karena kepentingan aktor lokal dan aktor nasional ya. Untuk gampangnya saja seperti yang disampaikan Pak Puji tadi, untuk melembagakan. Sekarang kalau ada bencana ya, atau ada krisis kemanusiaan, kontak pertamanya itu siapa? Terutama untuk NGO. Nah, ini pentingnya kenapa ada National Reference Group. Apakah ke HFI yang pertama, atau ke APKI, atau ke DES relawannya BNPB, atau ke GSK-nya Kemenko. Nah, ini platform itu banyak sekali, sehingga ini yang saya lihat menjadi bagian yang mungkin bisa mengelevasi Indonesia itu ke dewasa yang sesungguhnya gitu. Kalau kita memang tidak memikirkan diri kita sendiri, kita memikirkan tujuan dari kemanusiaan itu pelayanan, itu kita sepakat sebetulnya penting untuk kalau ada event itu bagaimana kita itu berkoordinasi yang sesungguhnya. Sementara ini mungkin koordinasi kalau bencana nasional itu BNPB, tapi apakah BNPB cukup dengan des relawannya? Padahal kadang yang diurusi des relawan yang individual, yang organisasinya tidak otomatis. Sementara organisasi punya modalitis yang besar misalnya. Jadi ini persoalan-persoalan yang mungkin dari National Reference Group ini bisa menjadi salah satu cara ya untuk forum konsultasi kemanusiaan tingkat nasional, tidak hanya pemerintah saja, tidak hanya NGO saja, tapi betul-betul pentahelik. Yang sering kita lakukan yang NGO ngumpul NGO, pemerintah, dan kadang-kadang tadi tidak setara ya di dalam melakukan hal. Mungkin next lagi. Kenapa ini penting ya? Jadi karena mestinya memang Grand Bargain ini difokuskan juga untuk penguatan kapasitas lokal, sehingga NRG ini dipimpin oleh aktor lokal atau nasional, bukan HCT atau HRC ya, di UN Resident, walaupun nanti koordinasinya bisa di level up gitu. Tetapi untuk National Reference Group ini itu bagaimana prioritas kita untuk bersama-sama aktor lokal dan nasional yang ada di Indonesia ini ya, ini mendukung tindakan pelokalan yang ya kita membuka tentang hambatan terhadap pendanaan. Tadi kalau isu-isu pendanaan ya menjadi persoalan bagaimana untuk pendanaan yang meningkatkan kualitas respon yang efektif seperti tadi yang disampaikan di awal juga tadi sudah diantarkan Pak Puji, bagaimana pendanaan yang berkualitas. Jadi pendanaan tidak hanya untuk tadi hanya untuk respon aja satu macam ya, padahal klaster misalnya juga banyak. Kemudian memastikan akuntabilitas. Jadi ini National Reference Group nanti akan menjadi fungsi bagaimana seluruh konsultasi itu berjalan dan juga bagian dari monitoring dari akuntabilitas dan visibilitas dari masing-masing organisasi ya. Seringkali ini yang jadi persoalan ya, bagaimana akuntabilitasnya dituntut tapi visibilitasnya tidak ada, atau visibilitasnya dituntut tidak akuntabel gitu ya. Jadi ini menjadi penting bagaimana NRG atau National Reference Group ini bisa menjadi salah satu cara mungkin jadi pelembagaan kerangka kerja kemanusiaan. Jadi ini yang kita bisa coba diskusikan nanti sepanjang setengah hari nanti. Dan yang kedua, tujuan NRG tadi juga perlu dukungan yang lebih besar diberikan untuk kepemimpinan. Siapa yang ngelit? Kalau sudah ada lead ini menjadi persoalan ya, karena masing-masing
mempunyai, misalnya kalau tadi leadnya siapa, apakah leadnya BNPB, apa leadnya HFI, apa APKI, itu sudah jadi persoalan. Dan ini perlu kita diskusikan ketika ada pelembagaan, apakah leadnya itu nanti bergantian. Misalnya di Indonesia ada Planas, tapi Planas kan Planas PRB, bukan Planas kemanusiaan gitu ya, yang anggotanya mestinya aktor-aktor yang lain. Nah ini dari NRG yang menjadi bagian dari gerakan di dunia ini sebetulnya juga sudah diluncurkan yang terbaru dari follow up Grand Bargain itu 3 November 2023. Itu bagaimana NRG ini bisa menjadi salah satu ya cara untuk respon yang efektif di tiap negara. Jadi pembentukan NRG itu betul-betul harus didorong untuk semangat, kapasitas, keinginan dari para pemangku kepentingan. Karena para pemangku kepentingan tadi aja yang disampaikan Pak Nilwan aja udah ada berapa ratus itu aktor utamanya di Indonesia, atau yang hadir di sini saja. Ini pelaku utama, ini suhu-suhunya kemanusiaan yang ada di Indonesia ya. Ini bagaimana bisa ya mendorong ya semangat itu untuk membentuk forum yang ketika ada bencana itu betul-betul saling berbagi peran, berbagi informasi ya, kemudian juga mendorong pelayanan yang efektif ya, dan melakukan pelokalan yang sungguh-sungguh. Kemudian juga NRG atau National Reference Group ini idealnya bersifat inklusif. Tadi ada keterwakilan berapa kelompok seperti yang disampaikan tadi, ada organisasi perempuan, disabilitas, dan saya yakin semua pemain yang ada di sini itu ada di Indonesia ya. Tapi bagaimana memastikan itu masuk. Next. Nah, di Indonesia kita struktur ini, kerangka ini kan belum ada. Bahkan sampai sekarang itu kerangka tadi yang disampaikan, kerangka kerja kemanusiaan ini baru kita diskusikan. Kerangkanya itu belum ada ya, strukturnya itu seperti apa, koordinasinya di tingkat negara, baik itu nasional misalnya siapa yang boleh merespon, yang tidak boleh merespon. Sekarang kan semua dalam tanda petik dibolehkan merespon. Sejauh mana bisa merespon, monitoringnya seperti apa dalam merespon ya, apakah sudah efektif, apakah sudah berkualitas responnya, atau hanya for the sake of the respond gitu, hanya yang penting sudah ngerespon ya, oh ada visibilitasnya, kami sudah di sana gitu ya, tapi jaminan kualitas respon itu tidak ada. Ini yang menjadi sangat penting, bagaimana memastikan kualitas respon ini bisa menggunakan skema energi itu untuk monitor, jangan sampai kesalahan itu berulang. Mosok respon Cianjur, kita itu sudah setiap tahun berapa ratus bencana, tapi setiap respon kok ya belajar terus gitu ya, tidak meningkat gitu ya, mesti ada hal yang punya masalah ini di mana gitu ya. Kalau National Reference Group-nya itu jalan, kita kan nggak belajar dari nol terus ya, setiap kali respon kok kayak orang bahasa Jawanya itu apa, biayaan gerusak-gerusak apa, nggak pas gitu, artinya kita itu masih meraba-raba, cari-cari, kemudian berkoordinasi lagi karena struktur itu tidak in place ya. Jadi ini kita berharap bahwa National Reference Group itu bisa ke sana. Next. Jadi kita kenapa kita harus setara? Karena bencana itu urusan semua pihak. Jadi memang kita dalam tanda petik tidak bisa menyalahkan pemerintah saja, karena kita juga ikut di sana. Tetapi juga penting untuk kemitraan yang setara tadi. Jadi indikatornya apa? Kalau saya sering kali, kenapa kok kadang kita itu nggak puas atau tidak enak dalam bekerja sama, karena tidak ada pengakuan peran. Jadi di masing-masing itu masih kurang. Misalnya tadi contoh kecil yang disampaikan oleh Pak Nilwan, misalnya bantuan itu dari government and the people of Indonesia. Padahal the people ini yang mengkoordinasi kan lembaga-lembaga ini. Jadi lembaganya aja kadang tidak disebutkan gitu. Itu sesuatu hal yang kecil, rekognisi, tetapi itu kan perlu ya di dalam membangun kesetaraan itu perlu ada rekognisi dan dukungan.
Pertama, rekognisi itu dari penyebutan aja kita sudah senang ya, kita disebut bersama-sama. Yang kedua, dukungan. Kalau memang pemerintah itu paham bahwa aktor di dalam penanggulangan bencana dan kemanusiaan itu tidak hanya pemerintah saja, mestinya ada dukungan-dukungan, baik itu melalui pembiayaan, skema DSP itu hanya untuk pemerintah misalnya. NGO tidak pernah dapat dari DSP misalnya ya. Itu jadi dukungannya apa bentuknya gitu ya. Tapi dukungannya itu belum secara eksplisit. Jadi ini kemitraan itu harus ada rekognisi, dukungan, kemudian prinsip complementarity. Jadi saling melengkapi. Jadi tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Jadi kalau tanggung jawab, memang tanggung jawab secara undang-undang pengkoordinir adalah pemerintah. Tetapi komplementaritas itu menjadi sangat penting, bahwa setiap bagian dari aktor kemanusiaan itu punya peran yang signifikan dan tidak saling menghilangkan, tapi saling melengkapi dan saling membesarkan. Jadi ini yang kita berharap menjadi prinsip kesetaraan. Yang kedua, yang ketiga itu adalah kemitraan setara itu ada pre-engagement, tidak tiba-tiba aja dihubungi karena biasanya seperti ini, kalau lagi dibutuhkan dihubungi, kalau tidak dibutuhkan tidak dihubungi. Ya, itu juga tidak setara. Jadi kita berharap Pak tadi yang disampaikan Pak Nilwan Kemenko itu bisa kemudian level up gitu ya. Jadi prinsip kesetaraan itu tidak hanya narasi, tetapi dalam bentuk-bentuk aksi-aksi yang ada rekognisinya, dukungannya jelas, komplementaritinya jelas, dan juga tadi pre-engagement ya, tidak hanya tadi pada saat dibutuhkan. Kemudian di dalam pengelolaan data, saya sesuai tornya, ini waktunya tinggal 2, ini saya percepat. Itu identifikasi data itu juga menjadi sangat penting. Selama ini data itu cuma data penting, tapi data stakeholder aja susah. Sebetulnya kan padahal pemain utama tiap respon itu ya dalam tanda petik ada HFI, keluarga HFI udah jelas toh, tapi datanya itu kan tidak di-share, kemudian perannya seberapa tidak dimasukkan di dalam respon kemanusiaan secara keseluruhan. Nah, jadi respon itu terpisah. Respon pemerintah, respon non pemerintah. Padahal dalam respon kemanusiaan itu menjadi sebuah respon keseluruhan. Jadi sumber daya dan data itu menjadi sangat penting. Kemudian data kapasitas, sehingga dukungan itu bisa bentuk dalam pelatihan-pelatihan dan yang lain-lain. Jadi itu dukungan yang real untuk kesetaraan. Tapi informasinya ini harus ada ya. Kalau tidak ada susah memang mana yang dikuatkan. Kemudian juga penyaluran dan penggunaan informasi, baik itu pada saat kejadian, informasi resources, dan juga pemenuhan kebutuhan ya, itu menjadi sangat penting. Ini saya lanjut aja karena tinggal 1 menit. Nah, selama ini sistem informasi itu kan masih pemerintah saja dalam tanda petik ya, dari komunitas itu nggak dapat akses. Ini gambar ini saya ambilkan dari BNPB, presentasinya bagian Pusdalab kalau nggak salah Bu Nelsi, ini saya ambilkan. Itu di LSM itu aja nggak bisa ngakses, nggak ada jaringan internet dan tidak tersambung ya, padahal seluruh ruangan ini semua pemain kemanusiaan. Tetapi informasi itu tidak otomatis kita bisa dapatkan ya, engage di dalam sistem informasi di penanggulangan. Jadi tidak ada kalau NRG atau LSM atau pekerja kemanusiaan itu masuk, itu tidak ada garis merahnya. Jadi kita usulkan kalau memang NRG ada, NRG itu menjadi koordinatornya di dalam seluruh sistem, terutama untuk NGO ya, karena ini belum ada yang mengurusi. Jadi itu beberapa. Dan yang terakhir, karena saya juga diminta untuk hubungan sipil militer, next, ini tinggal 7 detik. Prinsip penanggulangan bencana yang sekarang ini juga jadi dikeluhkan, itu secara undang-undang prinsipnya itu dipimpin oleh sipil, militer memberikan dukungan, tetapi pada kenyataannya di Indonesia itu militer masih pegang peranan di dalam respon. Oleh karena itu ini penting, seperti apa kerangka kerja sipil militer ya,
Baru ada modul untuk pelatihan, tetapi belum ada kerangka kerja sipil militer. Pada kenyataannya militer memberikan dukungan yang luas. Begitu Mbak Titi, sudah ada peringatan. Bunyi terus dia, nggak selesai. Baik, terima kasih banyak Bapak Nelwan, Mas Puji, Mbak Rahma. Nah, kita buka kesempatan kepada penanggap. Tadi topik satunya adalah mengenai agenda kemanusiaan dan kerangka kerja kemanusiaan di Indonesia. Picuan dari Mas Puji mengenai apa yang difikirkan oleh beliau. Kemudian yang kedua mengenai kemitraan setara dan juga platformnya. Kami persilahkan siapa yang mau duluan. Saya lihat di sini ada 7 penanggap. Ada Bapak Dr. Aditya Jati, ada Mas Ridwan Karman, ada Pak Dwi, ada Mas Edi Suryanto, Mas Samsul Ardiansyah, Mas Prima Hadiputra dan Mas Fikri. Siapa duluan? Pak Aditya Jati dulu ya. Monggo, silakan. Ditujukan untuk Pak Puji nih, monggo silakan. Kalau sama Mas Puji nggak berani saya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan semua pelaku kemanusiaan. Saya terima kasih, ini suatu momen yang sangat penting sekali kita bisa hadir di sini. Yang pertama mungkin lebih ke arah kebencanaan karena kami ranahnya di situ. Mas Puji terima kasih karena kerangka kemanusiaan ini menjadi penting untuk betul-betul dilaksanakan. Tantangannya adalah bagaimana pelaksanaan ini yang akan menyangkut terkait dengan kolaborasi, di mana kolaborasi artinya ada peran di situ. Jadi tidak hanya sekedar kolaborasi, tapi ada perannya. Di situ perlu juga koordinasi, konsultasi, kerjasama, dan komitmen atau 5K ini yang kami sebut. Artinya disinilah kita punya tujuan yang sama yang terintegrasi. Nah, kerangka kemanusiaan ini menjadi salah satu pintu bagaimana membangun jembatan antar kita. Saya setuju, tidak hanya pemerintah saja, tapi pemerintah dan non-pemerintah, kita harus rajin membangun bridges among us, supaya kita saling memperkuat 5K tadi. Nah, intinya kita juga punya komitmen global yang apalagi yang sudah disepakati tadi sudah disampaikan Mas Puji juga, mulai dari Sendai Framework, kemudian Climate Change Adaptation, dan juga dengan SDGs, dan tentunya semua terkait dengan UNSG Action on Call International Displacement itu juga menjadi salah satu agenda humanitarian, dan juga Action Agenda for Internal Displacement dan Early Warning for All inisiatif yang targetnya 2027 itu harus selesai. Nah, ini semua ini kan kita coba upayakan terlaksana. Jadi kerangka kerja kebijakan tanpa implementasi there's nothing. Jadi bagaimana menurunkan kerangka kerja global itu semua menjadi suatu implementasi di nasional dan subnational level. Nah, ini tantangan waktu itu kami mencoba menjadi arahan Bapak Presiden waktu itu terkait dengan sustainable resilience. Sustainable resilience ini adalah aligning all the global agenda supaya impact dari bencana itu cascading dan collateral impact-nya itu tidak hanya bicara tentang pengurangan risiko bencana. Di situ ada poverty, ada hunger, ada education, ada health and so on, the 17 target. Dan artinya pemicunya adalah climate change yang nggak bisa berdiri sendiri, hanya menurunkan suhu 1,5 derajat saja, tapi di situ ada midstreamnya adalah DRR and streamnya adalah SDGs. Jadi ini harus satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Nah, komitmen global ini yang pertama, upaya untuk mengurangi risiko bencana menjadi penting untuk kita kolaborasikan, artinya kita punya masing-masing punya peran. Inklusi artinya semuanya terlibat. Untuk yang kedua, bisa disinergikan dengan regulasi nasional. Tadi kami sampaikan regulasi without implementation is nothing. Perencanaan tanpa anggaran nggak bisa. Itu namanya duit tunggal, artinya udah harus jadi satu. Dan regulasi-regulasi kita kan sudah cukup banyak ya. Tadi Pak Nelwan menyebutkan juga target 1 abad Indonesia emas itu 2045, di mana kita punya Perpres 87 2020 untuk 25 tahun mencapai 2044 Indonesia Resilience. Yang artinya memang resilience itu nanti turunannya per 5 tahun ada rencana nasional penanggulangan bencana yang diturunkan menjadi RPP. Nah, ini kerangkanya ini yang sudah kita buat, sudah ada perpresnya. Ayo kita sinergikan, kita align supaya sepakat untuk memahami bahwa kita punya tujuan yang sama, yaitu bagaimana koordinasi tetap dilakukan dengan mengacu pada beberapa regulasi yang sudah ada.
baik itu mulai dari undang-undang sampai artinya perpres yang sudah diimplementasikan. Yang ketiga, Mas Puji, kami senang sekali karena ini akan menunjukkan praktek baik pengalaman kita selama ini. Baik itu isu kemanusiaan yang sudah kita lakukan, baik itu locality-nya yang cukup kuat. Ya, tadi locality artinya resiliency is not a national issue, it's a local issue. Resiliency is a very local issue. Artinya disitulah nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan itu harus ada. Artinya di mana lokal atau komunitas itu mempunyai hak asasi manusia yang diakui dan dihormati, dan disitulah nilai kemanusiaan kita yang harapannya praktek-praktek baik ini bisa sesuai dengan masukan dari penyusunan draft agenda kemanusiaan. Kita lihat contoh-contoh berbasis pada ekosistem, baik itu di daerah pegunungan atau coastal area atau daerah sempadan sungai atau river basin atau daerah aliran sungai, DAS. Mereka memiliki nilai-nilai yang cukup bagus untuk bagaimana mengatasi ekosistemnya supaya dihargai dan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Artinya di situ juga ada langkah-langkah konkret di mana pengalaman lokal itu ada. Nah, ini nanti tadi Mas Puji menyampaikan gerakan dengan 1K, tapi kami usulkan lagi dengan gerakan dengan 2K. Gerakan, ya, jadi tidak hanya gerakan 1K, tapi gerakan masyarakat atau komunitas itu berbasis pada pengalaman lokal yang ada. Jadi harapannya ini memperkuat ketahanan atau resiliensi kita terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana, dan tentu saja priority humanitarian is the local people. Thank you. Terima kasih, Mbak Titi. Terima kasih banyak, Bapak Raditya Jati. Berikutnya untuk topik 1, siapa lagi? Monggo, Samsul ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Titi, Mas Puji dan teman-teman sekalian. Setelah membaca dokumen yang disampaikan oleh Mas Puji, memang kayaknya agak sulit bagi orang seperti kami memberikan feedback ya, karena biasanya kita belajar ke Mas Puji, sekarang disuruh ngasih tanggapan ke Mas Puji. Jadi kayak tapi nggak apa-apa, saya coba memberanikan diri untuk memberikan masukan terhadap dokumen yang saat ini sudah disiapkan. Pertama, saya setuju dengan tadi premis yang disampaikan oleh Mas Puji bahwa pada saat prinsip-prinsip kemanusiaan diobrak-abrik, diacak-acak dan dibuat tidak tentu seperti dalam situasi sekarang, ini justru adalah saat yang tepat bagi kita untuk semakin teguh memegang prinsip-prinsip kemanusiaan. Jadi ini jawaban kita atas semua tindakan brutal terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang selama ini menjadi nilai dasar dari cara dan operasionalisasi kerja kita. Dari 4 setidaknya ya prinsip kemanusiaan yang kita kenal secara universal, ada 2 prinsip yang selalu under attack. Ada 2 prinsip yang selalu dalam situasi diserang. Prinsip itu adalah netralitas dan imparsialitas. Para pihak yang bertikai seolah-olah tidak menghendaki organisasi kemanusiaan itu bersikap netral dan imparsial. They want us to be part of their their problems. Dan ketika kita bilang bahwa we are netral, mereka akan sekarang cepat menunduh bahwa we are part of the problem. Jadi justru netralitas yang selama ini kita usung itu justru dianggap sebagai bagian dari persoalan. Nah, pada saat kemudian netralitas ini diserang, serangan berikutnya adalah pada aspek imparsialitas. Imparsialitas pada dasarnya adalah prinsip di mana bantuan kemanusiaan diberikan berdasarkan kebutuhan. Bukan bantuan kemanusiaan diberikan berdasarkan dibagi rata kayak gitu. Dan serangan pada imparsialitas ini kemudian mengganggu sebenarnya secara umum bagaimana akuntabilitas kerja dari organisasi-organisasi kemanusiaan. Di Indonesia, mayoritas dari sebagian besar organisasi kemanusiaan adalah organisasi-organisasi berbasis iman. Dan kalau saya mengutip riset dari timnya Mas Puji di beberapa tahun yang lalu, bahwa sebagian besar dari first responder di Indonesia yang kita sebut sebagai non-humanitarian first responders adalah juga organisasi-organisasi yang berbasis iman. Dan tantangan bagi organisasi kemanusiaan berbasis iman untuk holding principles netralitas dan imparsialitas itu semakin besar.
Dan dengan demikian kami berharap bahwa pedoman atau kerangka kerja kemanusiaan yang saat ini kita bahas itu juga bisa memberikan ruang bagaimana organisasi-organisasi kemanusiaan berbasis iman bisa tetap berpegang pada prinsip kemanusiaan dan juga prinsip keimanannya. Jadi dua prinsip yang tidak harus dikontradiksikan gitu. Kami mengalami sendiri misalnya pada saat bekerja bersama komunitas terdampak konflik di Myanmar, di mana bantuan kami dipaksa untuk diberikan kepada komunitas-komunitas di luar komunitas yang kita targetkan hanya karena ini adalah serangan terbuka terhadap prinsip imparsialitas dan prinsip netralitas yang selama ini kita pegang. Meski demikian saya ada beberapa hal yang saya usulkan untuk menjadikan masukan, khususnya pada bagian terkait dengan maksud dan tujuan. Saya mengambil analogi perbedaan antara Hyugo dengan Sendai ya. Kalau Hyugo kan basisnya input, masukan, melakukan dan seterusnya kan kayak gitu. Sendai basisnya adalah outcome dan juga goals. Maka usulan saya di ini secara teks dalam konteks pada saat kita me-wording kalimat-kalimat tujuan, secara prinsip kalimat-kalimat tujuan yang tertulis dalam dokumen yang disiapkan oleh teman-teman Mas Puji dan teman-teman itu sudah cukup bagus. Tapi menurut saya perlu kita balikan. Jadi what we are going to do is to achieve something. Jadi what is the ultimate goals? Jadi pakai bahasanya starting from the end ya. Hasil akhir apa yang mau kita dapat dan bagaimana sehingga memudahkan kita untuk mewujudkan bagaimana cara mewujudkannya kayak gitu. Secara umum kami senang adanya ini gitu, adanya prinsip kemanusiaan, kerangka kerja kemanusiaan Indonesia, karena kami kadang-kadang meyakini bahwa meskipun ini sifatnya prinsip, tapi prinsip-prinsip kerja kemanusiaan pada dasarnya ternyata seringkali ditafsirkan berdasarkan konteks lokal yang ada di dalam di mana prinsip itu diaplikasikan. Sehingga dengan demikian harapan kami prinsip ini bisa menstimulir keinginan belajar dari kita, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Puji ya, benar juga ya. Even though we are, for example, saya sudah menikah 10 tahun lebih gitu, dan jarang sekali bilang ke istri saya bahwa saya mencintai dia gitu. Saya benar juga bahwa kita harus we need to keep repeating ourselves, karena jangan sampai prinsip-prinsip kerja kemanusiaan kita taken for granted ya, menganggap bahwa kita semua tahu, kita semua paham, kita semua mengerti, kita semua nggak usah diajarin. Padahal sebenarnya prinsip ini berada pada dinamika sosial yang sering bertumbuh. Demikian komentar dari saya, Mas Puji dan Bu Titi. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Kita punya 40 menit, tadi sudah terpakai 11 menit untuk topik 1, masih punya 9 menit untuk topik 1. Silahkan dari para penanggap, masih punya 9 menit untuk topik 1. Siapa yang mau? Silakan. Izin Mbak Titi. Terima kasih. Saya kira persoalannya adalah striking the balance. Kalau kata Pak Puji sesekali perlu mengucapkan I love you, it's too much, kadang-kadang juga tidak bagus juga gitu. Tapi allow me to raise, ada 2 isu. Yang pertama adalah echoing dari apa yang Pak Puji sampaikan terkait masalah principles humanitarian action. Buat saya ada 2 poin penting kenapa kerangka kerja kemanusiaan Indonesia ini begitu penting. Pertama adalah ini mungkin jawaban dari pertanyaan how universal is the principles, the universal humanitarian values. Karena yang disampaikan oleh Mas Samsul sebelumnya mungkin ada 2 prinsip yang sering under attack. Tetapi perlu kita sadari juga bahwasanya ketika prinsip itu under attack, itu bukan hanya prinsipnya yang menjadi sosok target, tetapi pada saat yang bersamaan masyarakat juga berharap besar bagaimana aktor kemanusiaan itu bisa melakukan yang terbaik. Jadi sebenarnya ada harapan dari masyarakat ataupun daripada publik ketika mereka meng-highlight 2 poin ini begitu penting. Sehingga kalau buat saya kerangka kerja kemanusiaan yang di dalamnya itu ada muatan Indonesian values itu mengkomplement terhadap nilai-nilai yang universal. Jadi buat saya Indonesia punya banyak sekali yang bisa diberikan, bukan hanya dari segi prinsip, tetapi juga dari praktek-praktek yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah perlunya kerangka kerja kemanusiaan ini dilihat sebagai sebuah kelembagaan, karena good intention is not enough. Niat baik
tidak selalu serta menjadi senjata pamungkas ketika turun ke lapangan. Harus ada kelembagaan, harus ada sistem in place yang sudah disampaikan oleh Mbak Ama. Sehingga buat saya dan buat kami, kerangka kerja kemanusiaan ini adalah penting sebagai bentuk pelembagaan daripada kerja-kerja kemanusiaan. Poin yang terakhir saya kira Mbak Titi yang perlu saya sampaikan, 3 minggu yang lalu kami dalam sebuah diskusi dengan di kampus, sangat sedih ketika kami menyadari humanitarian actors di Indonesia itu underrated. Bisa dibilang tidak begitu dipandang oleh teman-teman, baik di kalangan kampus. Ini membuktikan bahwasannya kita kurang dikenal. Rekognisi menjadi persoalan penting. Yang saya katakan sama teman-teman ketika di kampus itu, kalian tahu ada namanya Humanitarian Forum Indonesia, kalian tahu ada namanya APKI. Dan semua ini menjadi aktor-aktor kemanusiaan penting, bukan hanya di Indonesia tetapi pada level internasional. Sehingga PR kita ke depannya adalah membuat masyarakat umum khususnya di dunia pendidikan sadar that Indonesian humanitarian actors are present and doing more than just what you have heard. Terima kasih Mbak Titi. Terima kasih banyak. Masih ada 6 menit untuk topik 1. Silakan. Tidak ada lagi? Ridwan ada di depan saya, silakan Ridwan. Mangga? Tidak? Cukup? Oke. Sudah cukup ya? Baik, kalau gitu kita berpindah ke topik 2. Ke topik 2 ini ada Bapak Irfan Nugraha, Pak Budi Setiawan, Pak Doni Wijaya, Mas Agung Wicaksono, Mbak Rini, Ibu Suci Hendrina, Bapak Supriyana dan Mas Ari Ananta. Siapa yang mau duluan? Monggo. Oke, silahkan Bapak. Mas Ari ya? Ya, terima kasih Mbak Titi atas kesempatannya. Terutama saya penanggap paling pagi yang datang ke ruangan ini dari jam 5 dari Jogja, jadi nggak sia-sia. Ya Pak Puji. Oke, mungkin nyerempet ke yang prinsip-prinsip yang disampaikan di awal tadi, khususnya terkait juga dengan bagaimana kemitraan yang setara gitu kan. Seringkali diterjemahkan menjadi ketidakberpihakan dan ini seringkali miss. Sebenarnya di dalam penerjemahan itu akan perlu adaptasi yang lebih sesuai, karena kadang-kadang memang kita harus berpihak ke masyarakat terdampak, berpihak kepada kelompok-kelompok marginal dalam pengelolaan respon kemanusiaan. Jadi kalau boleh usul Pak Puji, salah satu prinsip ini yang juga bisa kita ambil dari piagam kemanusiaan, lebih cocok deh kayaknya prinsip non diskriminasi di dalam kerangka kerja kemanusiaan. Karena ada catatan khusus penerjemahan menjadi ketidakberpihakan, ini juga menjadi hal yang mungkin bisa terpleset karena di dalam situasi-situasi respon kita tentu saja berpihak ke salah satu pihak, terutama ke masyarakat yang terdampak. Jadi keterplesetan ini jangan sampai nanti diperparah sehingga respon-respon kemanusiaan itu menjadi secara umum saja sehingga tidak inklusif gitu kan. Itu menjadi catatan. Dan memang prinsip-prinsip itu kan memang seperti iman ya Pak Puji ya, kalau bisa saya analogikan ya, seperti iman. Jadi sebelum hal-hal yang teknis, misalkan bagaimana sektor soal air bersih, soal bagaimana membangun hunian, itu kalau nggak dilandasi iman, ya itu nggak akan berkualitas, pasti nggak akan berkualitas. Seperti halnya juga dengan di dalam kalau analogi dalam keagamaan ya. Jadi iman itu kan dipegang dulu, baru hal yang soal tata cara sholat atau beribadah yang lain itu kan baru mengikuti. Tapi imannya harus dipegang. Nah, permasalahan utama iman adalah iman itu dipegang banget oleh para NGO. Tapi pelaku kemanusiaan lain yang di luar NGO itu kurang dapat porsi besar untuk menetapkan keimanannya. Ini menjadi problem besar sehingga tadi terjadi degradasi keimanan tadi soal prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, catatan juga kaitannya dengan kerangka kerja. Terima kasih Pak Puji, dokumennya bagus sekali. Tapi ada catatan khusus tadi bagaimana tadi soal arus global, kemudian bagaimana kita juga mandiri. Nah, kebetulan ASB sendiri kan sebagai lembaga internasional, tentu saja pasti akan ada kiblat-kiblat yang dipakai. Di headquarter kita mempunyai kiblat sendiri, tetapi yang menjadi
tawaran yang menarik adalah dari kerangka itu bagaimana mitra-mitra lokal yang ada di Indonesia, misalkan para international NGO yang punya mitra lokalnya itu mendapatkan kesempatan tadi yang dari urutan setelah ada dilembagakan, kemudian dilatihkan, kemudian ada pendanaan. Nah, mitra lokal itu yang didorong di dalam kerangka-kerangka kerja yang nanti dapat ditetapkan pasca diskusi di kongres ini. Nah, yang ketiga, mohon maaf saya agak pagi jadi agak panjang nih, karena catatannya banyak udah dari pagi. Yang ketiga adalah soal pendekatan di dalam bagaimana mitra itu setara. Jadi memang perlu ada afirmasi di dalam proses kemitraan memang. Kemudian selain afirmasi juga tentu saja adalah pengaruh utama. Afirmasi seperti apa? Karena di Grand Berget sendiri ada bentuk-bentuk afirmasi soal bagaimana penyederhanaan birokrasi ke mitra lokal, kemudian bagaimana mendukung pendanaan dengan pelaporan yang tidak terlalu rigid, dan itu harus banyak dipraktekkan, kemudian dikerangkakan dalam kerangka kerja yang nanti perlu dilembagakan tadi Pak Puji. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Oh ya, silakan Bapak, Pak Budi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar enggak ngantuk, semangat pagi. Walaupun sudah siang, jadi semangat kita harus tetap pagi. Karena apa? Para pegiat kemanusiaan kalau kayak Putri Solo habis, apalagi di lereng Merapi. Bapak semua, kami memperkenalkan diri, nama Supriyono. Kebetulan kami di lereng Merapi Sleman, dekat dengan Mbah Marijan. Kami dari Desa Tangguh Bencana, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Jogja, dekat dengan Pak Puji, dekat dengan Pak Budi. Kebetulan ini senior kami dari Jogja ada semua ini. Matur nuwun. Begini, kami lebih banyak bergerak di bidang kebencanaan. Terima kasih sekali. Tadi sudah disampaikan banyak hal. Berbicara tentang kemanusiaan adalah berbicara tentang hak hidup, hak untuk sejahtera, hak untuk damai, hak untuk dilindungi dan sebagainya. Kita rasakan saat ini dunia secara global baru terjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Kita rasakan kayaknya PBB, fungsi PBB sudah diabaikan, kejahatan manusia sudah luar biasa, anak kecil dibunuh, rumah sakit dibombardir luar biasa, sudah porak-poranda, tercerai-berai kemanusiaan. Ini menjadi keprihatinan kita dan menjadi tanggung jawab kita semua. Bagaimana hak hidup, hak damai, hak untuk layak hidup itu sungguh sekarang tragis sekali. Sudah tidak bisa dibendung lagi. Nah, yang pertama kepada Pak Puji ataupun Pak Nirwan, untuk Pak Nirwan, Pak Puji, ini saya setuju bahwa kongres ini tidak hanya semacam show dan seremonial, tetapi harapan kami ini nanti dapat menelurkan sesuatu yang mungkin dapat membantu. Saya yakin yang hadir saat ini lebih banyak yang bergerak di bidang bantuan dan sebagainya. Saya bergerak di bidang kebencanaan. Nah, saya yakin bantuan dari HI, dari LSM yang lain sudah banyak sekali ke luar negeri. Namun yang tidak kalah penting adalah peran serta secara kebijakan. Secara kebijakan saya yakin Menlu, Ibu Retno Marsudi, Pak Jokowi sudah melakukan banyak sekali lobby-lobby dan sebagainya. Tetapi kayaknya masih tidak bergeming, belum membuahkan hasil yang kita harapkan. Nah, mestinya Pak Puji ataupun Arifan, saat ini kongres ini dapat menelurkan suatu usulan strategi. Pak Puji, mungkin panjenengan punya strategi yang dapat memberi masukan kepada yang berwenang agar usulan dan lobby-lobby ini dapat tajam dan dapat diperhatikan, dapat mempengaruhi
tidak ngeyel Yunis yang sekarang sangat kejam ini. Ini mungkin Pak Puji dapat punya strategi yang nanti dapat ditelurkan dalam kongres ini. Kemudian yang kedua, berbicara tentang kemanusiaan tidak luput dari adanya bencana. Gini Pak Nirwan, saya kira tentang mitigasi di negara kita sudah dilakukan. Tsunami dipasang-pasang EBS di tiap-tiap pantai, kemudian Gunung Merapi sudah ada CCTV dan sebagainya. Apalagi tadi sudah disampaikan sebentar lagi akan dicanangkan tahun Indonesia tangguh bencana. Namun yang sekarang kita rasakan masih saja terlalu jadi tragedi kemanusiaan, korban kemanusiaan karena apa? Terjadinya bencana. Kalau tsunami insya Allah sudah terpasang banyak EBS, kemudian angin kencang hidrometeorologi sudah terpasang rambu-rambu, Merapi sudah. Tetapi sekarang contoh kemarin ini baru pemanasan, musim penghujan baru mulai, baru pemanasan, tetapi sudah terjadi korban banjir bandang di sekitar Danau Toba, sudah terjadi tanah longsor memakan korban di Depok dan sebagainya. Ini apa yang salah ini? Ternyata dua hal ini mitigasinya belum masih saja terjadi. Saya yakin pemerintah tidak bisa menyetop terjadinya tanah longsor secara nggak bisa. Namun walaupun terjadi tanah longsor, walaupun terjadi tanah banjir bandang, bagaimana caranya tidak terjadi korban jiwa? Ini urusan kemanusiaan, hak hidup masyarakat kita. Baik. Walaupun mitigasi sudah dilakukan, kami merasakan belum semuanya. Karena apa? Masih saja terjadi korban karena tanah longsor. Baik. Nah ini mungkin kongres ini bisa menelurkan bagaimana caranya mitigasi tidak terjadi korban jiwa ketika tanah longsor. Baik Bapak. Matur nuwun. Semangat lagi! Pagi. Salam dari Argomulyo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat Pak Supriyono, semangatnya keras sekali sampai saya juga ikut bersemangat. Berikutnya tadi ada catatan bahwa tidak terbatas pada mereka yang saya sebutkan namanya untuk memberikan tanggapan. Kami juga memberikan kesempatan kepada teman-teman yang sudah hadir di sini untuk memberikan pemikirannya. Siapa lagi dari Pak Budi? Pak Budi, mohon maaf Budi. Tadi kurang lengkap. Kebetulan kami di Istana Argomulyo binaan HI dari 2013 sampai sekarang. Wah, selamat. Dibantu oleh Pak Budi dari MDMC Yogyakarta. Iya, baik. Terima kasih. Silakan Pak Budi. Ayo, kita hanya punya 14:38 menit saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang sangat saya hormati, kalau saya ingin menanggapi topik 2 dari Pak Nilwan dan Bu Rahmawati itu rada neranyak karena kedua beliau itu unsur mengarah dari MDMC. Tetapi saya yakin ada beberapa yang namanya perlu menjadi perhatian. Kita bicara tentang aktor kemanusiaan lokal. Saya ingin menanyakan yang disebut aktor kemanusiaan, kadang kita punya persepsi yang tidak sama. Beberapa hari yang lalu di sebuah kota di Jawa Tengah ada antrean panjang sekali. Ternyata mereka antre untuk mendapatkan uang 100.000 dari seorang dermawan. Apakah itu seorang itu kemudian merepotkan panjang sekali, lebih dari 1 kilo antrean itu, masing-masing kan 100.000. Apakah dia memang seorang aktor kemanusiaan? Ini yang kadang-kadang kemudian persepsi kita berbeda, maka akan menjadikan persoalan. Ketika ingin menjadikan aktor kemanusiaan lokal itu menjadi dalam sebuah kemitraan yang setara. Pada hakikatnya kita mengetahui aktor-aktor kemanusiaan lokal mempunyai tingkat yang berbeda, yang harus kita akui. Dalam tingkat yang berbeda tadi memang Pak Nirwan juga menyampaikan bagaimana kita tetap menghargai mereka dalam kesetaraan. Nah, inilah yang nampaknya kemudian perlu mekanisme yang jelas agar setiap aktor kemanusiaan bisa mendapatkan kesetaraan dalam posisi yang mungkin secara nilai masing-masing berbeda. Ibu Bapak yang sangat saya hormati, maka kemudian kalau tadi dikatakan kegiatan kemanusiaan memang harus dilakukan multi pihak. Pak Nirwan mengatakan tetapi
multi pihak yang kemudian masing-masing punya tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Tanpa tanggung jawab maka kegiatan kemanusiaan yang setara akan menjadi susah. Dan harus ada, kalau dikatakan harus ada orang yang menjadi pimpinan, meskipun pimpinan itu adalah tadi contohkan Pak Anwar dengan orkestrasi. Kita mengerti orkestra tanpa dirijen itu nonsen, meskipun masing-masing sudah memegang partitur, tetap harus ada dirijen. Nah, ketaatan aktor-aktor manusia pada dirijen inilah yang namanya harus kita taati bersama. Kadang-kadang memang kita bertemu dengan teman-teman sesama aktor kemanusiaan lokal, kita ketemu dalam forum nasional, masing-masing apa disampaikan oleh Bu Amah tadi, visibilitas itu kan kemudian menjadi sesuatu yang diinginkan oleh masing-masingnya. Mekanisme ini namanya pun disusun dengan baik sehingga kemudian kita akan mampu bekerja dalam kesetaraan yang ini. Karena tadi saya katakan kontribusinya bisa berbeda antara aktor kemanusiaan lokal, tetapi harus setara. Ini memang kadang tidak mudah, kontribusi berbeda tetapi nilai kesetaraan harus kita munculkan. Nah, tentang gerakan sosial kedermawanan harus kita akui GSK itu tumbuh tahun 2021 di tengah puncak pandemi Covid, ya. Meskipun sesungguhnya kalah dulu dengan gerakan masyarakat yang spontan ketika tahun 2020, ketakutan pada Covid membuat ekonomi turun, orang kehilangan kerja, masyarakat sudah melakukan banyak hal. Tetapi saya tetap menghormati apa yang dilakukan GSK, kan berarti dengan GSK tadi ada koordinasi dan kemudian masyarakat merasakan sesuatu yang bermanfaat karena muncul kesadaran di masyarakat bahwa yang dia lakukan, bahwa beban yang dia terima tidak sendirian, ada orang lain, ada pemerintah yang mengkoordinasikan. Ini tetap harus dihidupkan GSK meskipun Covid sudah lewat, karena kemudian masyarakat yang akan melakukan sesuatu merasakan ada kepemimpinan di pemerintah untuk mengkoordinasikan dengan baik. Dari Bu Rahmawati Hussein tadi bicara tentang energi, acuan kelompok ini belum banyak dikenal di masyarakat, terutama di Indonesia. Meskipun kita sudah bekerja sama, adanya kelompok acuan atau energi tadi menjadi perlu kejelasan lembaga pelayanan kemanusiaan yang bisa menjadi acuan dan bisa secara cepat mengkoordinasikan aktor kemanusiaan lokal, sehingga aktor kemanusiaan lokal tidak pernah merasa sendiri, ada sesuatu yang kemudian kita bisa berbuat lebih baik dan lebih banyak. Nah, sehingga tadi sekali lagi perlu ada kejelasan mekanisme sehingga visibilitas dan akuntabilitas bisa ditunjukkan. Nah, soal data memang menjadi menarik. Pak Puji juga mengangkat tentang data, bahwa beliau juga mengatakan living document. Data itu milik siapa, Tom? Dan sumber data itu dari mana? Bagaimana kita menghargai data-data dari bawah? Memang kemudian nampaknya perlu pemerintah atau instansi yang memang berwenang mengumpulkan data sehingga aktor kemanusiaan merasa saya sudah urun data. Dan yang menjadi lebih penting, dia bisa mengakses data dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian akan ada refresh, akan ada penyegaran pengetahuan, sehingga kalau dia melakukan kegiatan ke depannya adalah sesuatu yang baru. Seperti Kongres Kemanusiaan yang pertama dulu yang memperkuat kapasitas aktor kemanusiaan lokal, dilanjutkan Kongres Kemanusiaan 2 dengan kemitraan yang berkesetaraan. Ini menunjukkan satu keberlanjutan yang sangat kita hormati bersama. Oleh karena itulah pentingnya data hidup ini bisa diakses dan tersosialisasi kepada aktor kemanusiaan lokal. Kalau kasus militer sipil hanya butuh mekanisme menurut saya. Saya lihat kasus Cianjur ketika evakuasi jenazah tanah longsor, tim dari, kalau saya sebut polisi sama dengan TNI ya, mereka datang juga teman-teman relawan dari berbagai NGO melakukan kegiatan evakuasi jenazah. Datang dan kami datang dengan mobil dapur umum karena mereka yang kerja di situ nggak dapat konsumsi padahal sudah 2 hari. Hanya kami diberi konsumsi. Kami merebus air minum, goreng pisang dan sebagainya, luar biasa mereka. Dan yang menjadi menarik, kebetulan hari kedua hari Jumat, saya mengatakan jam 11 kita break dulu. Apa? Ini Jumat, kita Jumatan. Tepatnya di mana kami siapkan sekedar tenda kita gelar, yang khotbah siapa? Nanti dari IMDFC ada. Artinya, relawan sipil dan militer ketika terjun bersama, mereka merasa tujuannya sama,
yaitu mengevakuasi korban. Nah, inilah yang saya katakan, meluruskan niat pada tujuan sama, siapapun akan berlangsung dengan baik, meskipun tetap harus ada kepemimpinan. Relawan sipil pasti akan melihat, monggo dari pihak TNI untuk memimpin, tapi ini sesuatu yang wajar. Menjadi lebih bagus kalau ini ada mekanisme yang jelas. Semua ingin membantu kalau sudah terjadi sesuatu. Kira-kira ini sedikit yang saya sampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kah? Kita punya 7 menit, nanti 2 menit untuk konklusi. Silakan. Ya. Iya, mana itu dulu, nanti yang mana yang perempuannya? Oh iya, nggak kelihatan ya. Jangan lama-lama, Pak ya, supaya dapat kebagian ibu-ibunya. Silakan. Namanya ya Pak, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan. Saya dari Inspire Indonesia, atau dalam bahasa Indonesianya Yayasan Perlindungan Sosial Indonesia. Kita sudah terdaftar di Kemenkumham. Terima kasih tadi Ibu Moderator sudah, sebetulnya tadi saya mau bilang soal menanggapi ini apakah cuma yang ada di sini aja. Betul, tadi saya mau beri tapi sudah sama Ibu Moderator perbolehkan. Ya mungkin saya menanggapi bahwa Yayasan Perlindungan Sosial Indonesia ini walaupun baru ya 2 tahun, tapi kita ada 14 organisasi, kita berpihak kepada kelompok-kelompok rentan ya, wanita, disabilitas, terus kaum miskin kota dan sebagainya. Nah, di sini saya mengenai perlindungan sosial ini ada beberapa hal. Perlindungan sosial ini sebetulnya bisa juga sebetulnya perlindungan kemanusiaan gitu. Dan perlindungan sosial ini perlindungan sosial ini outputnya adalah kesejahteraan sosial. Makanya saya juga agak bingung kenapa undang-undang kesejahteraan sosial itu lebih ada dulu daripada undang-undang, harusnya ada undang-undang perlindungan sosial seperti itu. Nah, itu jadi perlindungan sosial ini mungkin belum belum menjadi tren gitu ya, tapi di beberapa negara internasional ini sudah menjadi tren bagaimana perlindungan sosial ini diperjuangkan di negara-negara atau di internasional. Nah, makanya soal perlindungan sosial ini bukan hanya soal bencana, tetapi yang lain-lain juga, misalnya bagaimana mereformasi atau meningkatkan sistem dari jaminan sosial atau jaminan bantuan sosial, termasuk bantuan sosial untuk kebencanaan. Nah, ini sudah ada sebetulnya nggak tahu itu ada rancangan peraturan presiden ya tentang reformasi perlindungan sosial, tapi saya belum tahu apakah itu sudah ditetapkan jadi peraturan presiden atau belum. Kayaknya belum deh. Nah, terus kemudian jadi kita sebetulnya mengusulkan kepada pemerintah supaya adanya undang-undang perlindungan sosial, karena agak membingungkan kenapa ada undang-undang kesejahteraan sosial duluan, sementara undang-undang perlindungan sosial nggak ada. Sementara kesejahteraan sosial itu adalah output dari perlindungan sosial. Baik Bapak. Ya, terus yang kedua soal ini aktor kemanusiaan. Baik. Mungkin kalau aktor kemanusiaan di kita misalnya ya, pembela-pembela HAM gitu ya. Saya pikir itu juga pejuang kemanusiaan, atau juga ada anggota kami yang memperjuangkan masyarakat miskin kota untuk mengurus soal kesehatan yang mereka tidak aksesnya yang sangat sulit untuk ke kesehatan, mereka membantu. Saya pikir itu juga pejuang kemanusiaan. Ya, baik. Atau yang perempuan yang buruh migran, iya, yang membela hak buruh migran yang disiksa atau segala macam. Saya pikir itu juga pejuang kemanusiaan. Baik. Itu aja saya mau menanggung seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Rini sama Mbak Mira ya di sini ya. Silakan, monggo.
Terima kasih Mbak Titi. Perkenalkan saya Rini dari Skala Indonesia dan juga mewakili Forum Lokanusa. Sebentar. Panitia terima kasih. Di screen sudah ada QR code ya, ada kode QR yang bisa dipindai untuk mengunduh kerangka kemanusiaan supaya Anda bisa membaca. Mbak silakan. Suwun ya. Baik, terima kasih. Saya bisa mulai Mbak Titi. Baik, saya ingin mengomentari yang pertama tentang pelokalan, kemudian yang kedua tentang kerangka NRG yang tadi Ibu Rahma sempat presentasi. Yang pertama soal pelokalan, menurut di Forum Lokanusa itu sudah terjadi beberapa kali diskusi sebenarnya tentang pelokalan. Ini menjawab tentang 7 dimensi yang diperkenalkan melalui Grand Bargain. Nah, menurut kami gitu ya, ada berbagai macam diskusi yang panjang lebar sebenarnya Bapak Ibu sekalian, bahwa 7 dimensi itu kita adopsi dari luar gitu ya. Kita tarik ke Indonesia, kemudian didiskusikannya kembali. Ada banyak hal sebenarnya yang masih belum mewakili menurut kami. Contoh yang paling sederhana adalah ketika bencana di Sulawesi Tengah gitu ya. Bagaimana misalnya masyarakat di Poso bekerja sama untuk membantu kawan-kawannya, keluarga-keluarga di Palu. Mereka menggerakkan kekuatan ekonomi setempat gitu untuk membantu keluarga-keluarganya, rekan-rekannya di Palu. Tapi ketika bantuan itu masuk ke Sulawesi Tengah, itu terhenti. Artinya bantuan-bantuan dari luar itu beberapa gitu mengenyampingkan budaya yang ada sebenarnya di warga yang sudah ada. Sehingga kami menitipkan sebenarnya yang pertama itu adalah bahwa pelokalan ini gitu ya tidak boleh mengenyampingkan soal budaya, soal kehidupan sosial masyarakat. Kemudian juga Lokanusa mengikuti sebenarnya proses diskusi-diskusi yang diadakan oleh kawan-kawan di tingkat internasional. Itu diorganize oleh salah satu lembaga di Jerman. Nah, kami antar negara Pak, jadi ada dari Ukraina, ada dari Afghanistan. Jadi bagaimana sebenarnya isu-isu dari global itu tidak mewakili sebenarnya. Contoh dari Afghanistan misalnya Pak. Di sana ada penguatan perempuan. 70% pelatihannya harus diikuti oleh perempuan. Tapi itu dengan demikian tingkat KDRT meningkat dengan tajam di Afghanistan. Karena memang Afghanistan negara Islam yang tidak memperbolehkan misalnya perempuan untuk keluar rumah dalam jangka waktu tertentu gitu. Nah, sehingga hal-hal ini yang sebenarnya kami bahas di Forum Lokanusa gitu ya. Kami mulai dengan diskusi-diskusi, contoh misalnya kemarin Indonesia sudah sepakat dengan KTT Iklim, di mana loss and damage menjadi salah satu highlight yang nantinya itu juga akan diserap oleh Indonesia. Sehingga kami merekomendasikan ada beberapa sebenarnya Bapak, saya coba bacakan di sini. Yang pertama itu adalah keadilan soal rekognisi. Kemudian yang kedua adalah keadilan tentang prosedural, kemudian distributif gitu ya. Kemudian keadilan antar generasi gitu. Kami juga bantuan-bantuan itu juga menghargai anak, perempuan dan lain-lain. Kemudian juga keadilan korektif dan juga keadilan gender. Kenapa ini kami lakukan gitu ya? Karena kami berharap bantuan-bantuan yang masuk itu juga bisa memperkuat. Misalnya contoh begini, ketika bantuan masuk ke Sulawesi Tengah gitu ya, artinya shifting power gitu ya. Setelah bantuan itu selesai, kami berharap masyarakat juga tidak kemudian menjadi melemah gitu, tapi bisa diperkuat atas bantuan-bantuan tersebut. Mungkin itu catatan dari saya Bu Titi. Terima kasih banyak, menarik sekali. Monggo Mbak Mira. Ya, makasih banyak Mbak Titi. Selamat siang, nama saya Miranti. Ada dua hal yang mau saya sampaikan dari menanggapi paparannya dari tiga panelis di depan. Pertama yang mau aku tanggapi itu terkait dengan National Reference Group ini dulu gitu. Mbak Ama juga tadi udah menyebutkan bahwa kita tuh udah punya banyak banget forum. Jangan terlalu cepat ya. Tangkep. Kita udah punya banyak banget forum gitu ya. Terus juga Pak Nelwan juga menyampaikan juga bahwa ada forum-forum yang kemudian disesuaikan dengan fase-fasenya gitu, kayak Planas. Kemudian Pak Nelwan menyampaikan itu untuk urusannya di Prat gitu ya. Terus kemudian ada yang klaster pada saat tanggap darurat, dan kemudian ada solidaritas. Nah, di luar itu
Pertanyaan tadi kan juga Mbak Ama juga menyampaikan bahwa ketika kita bicara soal konteks kemanusiaan, kita bicara pada spektrum kemanusiaan yang luas ya, mungkin nggak sebatas pada isu disaster gitu, tapi pada hal yang lebih luas. Dan ini yang tentu saja PR buat kita gitu ya, karena terjadi reduksi besar-besaran atas makna krisis kemanusiaan di Indonesia, di aktor-aktor kita. Jadi nggak melulu kita ketika misalnya aktor kemanusiaan itu misalnya mereka memang humanitarian agensi, organisasi gitu ya, tapi siapapun bahkan individual di level manapun ketika misalnya dia berkhidmat untuk melakukan upaya-upaya memerangi krisis yang ada di sekitarnya, itu adalah aktor kemanusiaan. Terus kemudian juga untuk terkait dengan National Reference Group ini gitu, mungkin satu hal yang perlu jadi catatan gitu ya Mbak Ama, Mas Puji, jangan-jangan gitu ya belajar dari yang udah-udah gitu ya, ide gagasan yang dilembagakan terus kemudian seringkali nggak jalan. Ya mungkin karena kemudian ruang lingkupnya kemudian jadi dibatasi karena kelembagaan ini gitu ya, pelembagaan ini itu yang mungkin juga perlu kita cari lebih jauh lagi gitu ya, bagaimana kemudian melihat ini supaya nggak jadi sekedar sebuah seremoni pembentukan sebuah forum atau agenda untuk kumpul bersama sharing, tapi itu lebih sesuatu yang bisa lebih konkret gitu. Dan PR pentingnya adalah sebenarnya kan kita lebih penting orang-orang atau lembaga atau siapapun itu gitu, itu yang mengkoneksi semua simpul-simpul itu, tidak membentuk sesuatu yang baru, tapi lebih pada mengkoneksikan apa yang sudah ada. Itu aja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Nah, ada lagi sebelum kemudian saya mohon para narasumber ini memberikan pemikirannya atas tanggapan dan masukan dari teman-teman. Sudah cukup? Oke. Oh, ada satu, silakan, monggo. Namanya ya Mas dan asal organisasinya? Baik, terima kasih Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para panelis yang terhormat. Ya, kita Kongres Kemanusiaan Indonesia kedua ini sangat strategis ya. Namanya? Oh, saya Anca, Kang Anca Pak, dari Islamic Relief Indonesia. Islamic Relief? Islamic Relief Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, ini suatu yang strategis yang kita akan simpulkan, yang akan menghasilkan rekomendasi atau resolusi bersama. Pada hari ini kita memang Indonesia dikepung bencana ya, terutama dunia juga, kemiskinan, konflik, climate change, bencana alam, bahkan sekarang Gunung Salak sedang aktif. Kemudian yang lain-lain, banjir bandang tadi disebutkan oleh kawan-kawan semua. Tapi kita nggak perlu khawatir, karena tadi saya akan menyoroti satu hal mengenai aktor lokal champion. Bapak Ibu sekalian, kita cukup bangga dan bahagia pada hari ini teman-teman mengedukasi, meliterasi, kalau bahasa saya adalah dakwah kemanusiaan. Itu teman-teman itu banyak yang bergerak sekarang untuk kemanusiaan, entah itu bencana kemanusiaan, bencana alam. Bahkan tadi pagi itu sudah rame teman-teman akan bergerak ke Sukabumi, padahal skalanya kecil gempa itu. Nah, yang perlu kita soroti adalah tentang tentang perlindungan hak kepada right holder ya, atau penyintas. Ini yang memang kawan-kawan masih belum seragam tentang perlindungan hak. Jadi kita punya perlindungan kepada penyintas, terutama safeguarding isu tentang CHS, tentang memartabatkan pengungsi dan sebagainya. Ini mereka masih minim values. Nah, tugas kita memang tugas pemerintah atau interagensi ini untuk memberikan edukasi lebih, karena memang bisa memartabatkan pengungsi begitu, atau mempertabatkan korban. Nah, ini perlu kita soroti bersama. Semoga teman-teman itu seragam di bawah
mereka punya pengetahuan itu dan values itu. Ini penting karena memang banyak sekali komplain, feedback itu tidak ada feedback dari pelaku atau aktor kemanusiaan, bahkan dari pemerintah sendiri. Begitu. Baik. Cukup bangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Anca. Baik, kita kembali. Saya mohon para narasumber memberikan bukan tanggapan tapi bagaimana dengan masukan-masukan yang diterima dari para penangkap ini gitu. Monggo, Mas Puji dulu, kemudian Pak Nelwan, lalu Mbak Rahma. Monggo. Baik, terima kasih. Yang pertama kepada Pak Radit. Pak Radit, terima kasih Pak. Saya kira ini gayung bersambut bahwa dalam rangka meneguhkan prinsip-prinsip kemanusiaan, menyetarakan hubungan kerja antara pemerintah dan pelaku non-pemerintah, dan menguatkan secara kolektif kesatuan kita, ini menjadi momentum yang penting. Jadi saya sepakat dengan itu, Pak Deputi. Mungkin arahnya yang saya usulkan ada 3 hal. Saya tadi berbisik dengan Mbak Rahma, mohon dicatat. Yang pertama, kongres ini kami mengusulkan untuk mengadopsi kerangka kerja kemanusiaan as of tahun 2023. Ingat, kita tidak mencari kesempurnaan, kita mencari bottom line. Yang kedua, membentuk dengan catatan yang diberikan tadi, National Reference Group sebagai starting point-nya tetap bisa diperbaiki. Dan yang ketiga, sampai akhir hari ini mungkin 2, 3, atau 4 kegiatan yang bisa menjadi roadmap ke kongres berikutnya. 3 hal yang sangat konkret. Anda bayangkan kalau Anda datang ke global platform dengan Pak Radit dan keluar ruangan tidak jelas apa yang mau dilakukan, you're wasting a lot of energy and resources. Ya Pak ya. Jadi itu 3 usulan saya. Tanggapan saya secara umum, teman-teman sekalian, saya rasa ada suatu fenomena yang berkontradiksi secara akut sekarang ini. Satu, ada fenomena di mana konsep kemanusiaan itu disematkan pada situasi tertentu saja. Tadi Mbak Miranti ya, Miranti mengatakan dia pernah bertemu dengan teman-teman yang menyebut dirinya kemanusiaan, semuanya bicara tentang konflik, hanya dia yang bicara tentang bencana misalnya. Jadi pertanyaan, apakah situasi bencana itu masuk ke ranah kemanusiaan atau tidak? Di sisi yang lain dari kontradiksi itu adalah teman-teman di ruangan ini yang tadi berbicara, yang ingin memasukkan semua aspek kehidupan di dalam kategori kemanusiaan. Kalau Anda belum khatam tentang ini, maka Anda belum beriman, ya Mas ya. Satu, tidak semua kejadian bencana adalah kedaruratan. Tidak semua kedaruratan itu mempunyai aspek kemanusiaan. Jadi tidak bisa kita mengatakan semua kejadian bencana adalah kemanusiaan. 1 orang meninggal karena, atau 2 orang meninggal karena longsor, apakah ini kemanusiaan? Ataukah ini kecelakaan atau bencana? Batasnya di mana? Gitu kan? Apakah pekerja migran masuk kategori kemanusiaan? Apakah jaminan sosial yang berlaku untuk semua orang ini ranah kemanusiaan? Coba kalau siapa yang dari jaminan sosial? Ilmunya mengatakan dalam keadaan normal ini semua orang perlu mendapat jaminan sosial, ya toh? Untuk orang-orang tertentu yang dalam keadaan khusus perlu perlindungan sosial. Anda setuju? Dan ketika sistemnya fail, ada bantuan sosial. Ini ada gradasinya Mas. Nah kemanusiaan yang mana Anda masukkan dari yang pertama? Kalau itu semua orang di dunia ini masuk subjek kemanusiaan, kan repot. Ya, konsep kemanusiaan itu dibuat semata-mata karena satu, semua orang itu menjadi tanggung jawab negara yang punya tanggung jawab atas keselamatan, kesejahteraan warga negara dan orang-orang di dalamnya. Tanggung jawab pemerintah. Jadi Pak Nelwan, Pak Deputi ini punya tanggung jawab. Ini kontrak sosial, gitu.
Maka beliau diberi kewenangan mengatur anggaran dan sebagainya untuk memastikan kita semua selamat, terjaga, dan haknya terpenuhi. Tetapi ada situasi di mana pemerintah tidak mampu atau tidak mau memberikan hak itu. Anda bayangkan, di mana situasi pemerintah tidak mampu? Mungkin karena tempatnya terpencil, skalanya sebegitu besar sehingga pemerintah tidak mampu. Kalau cuma tanah longsor mati 2 orang, kecamatan ini bisa menangani. Anda menyebutnya emergensi. Untuk skala itu, menyebutnya bencana. Lah Pak Radit ngumat, semua kejadian ditulis di daftar, semua kejadian disebut bencana. Enggak mungkin dong. Ya Pak ya. Ada thresholdnya, mana yang disebut bencana, mana yang tidak, mana yang kemanusiaan, yang tidak. Kalau semuanya dimasukkan, enggak cukup gelas kemanusiaan di dunia ini, enggak akan cukup. So you need to be differential. Anda harus tahu persis keimanan tadi, yang mana kemanusiaan, mana yang bukan. Gitu? Mana yang pekerjaan kesejahteraan sosial biasa, mana yang advokasi, dan mana yang kemanusiaan. Oke. Sehingga kontroversi yang tadi itu tidak semua keadaan diadvokasikan sebagai kemanusiaan, karena kalau itu Anda lakukan, justru keistimewaan kemanusiaan itu menjadi sedemikian cair, dia tidak mengatasi apapun. Anda ingat, ada negara yang menduduki dan menyerang negara lain atas nama kemanusiaan. Anda pernah dengar nggak? Ada penguasa yang menangkap orang-orang bebas atas nama kemanusiaan. Anda pernah dengar nggak? Sedemikian rupa kemanusiaan itu dipelintir karena konsepnya menjadi sangat elastis. Makanya teman-teman dari ICRC itu, dari UN dan sebagainya, ini adalah mencoba mengklarifikasi supaya tidak semuanya masuk, ya, dan dia betul-betul menjadi suatu sarana yang menolong mereka yang haknya terlanggar, yang tidak terpenuhi. Gitu teman-teman ya. Jadi dengan segala hormat, saya mengusulkan supaya kita lebih konsiensius itu apa sih? Lebih sadar, yaitu tentang keimanan itu tadi. Bolak-balik ke keimanan, saya suka itu. Yang ketiga dan terakhir, saya kira adalah, saya sepakat dengan Mbak Ama. Ini kita sudah bertahun, saya itu masuk dunia kemanusiaan waktu saya baru sunat. Sampai sekarang mau sunat lagi, bayangkan. Itu peribahasa. Tetapi kok iya, kita ini isih gumunan, bahasa Jawanya wong Yojo ya. Setiap kali bencana masih gumun. Loh kok bisa ya terjadi bencana? Isih kagetan, ya ta? Isih gupuhan, isih glagapan, itu semua bahasa Jawa yang menunjukkan bahwa seolah-olah kita itu tidak bergerak di dalam pekerjaan kita itu. Ya? Jadi itu saja Mbak Titi. Jadi saya ulangi, satu, saya mengusulkan 3 hal adopsi itu ya. tadi ya Mbak ya. Ya, kemudian yang kedua mengadopsi energi, dan yang ketiga membuat roadmap yang singkat. Terima kasih Mbak. Suwun. Pak Nelwan, saya persilakan Pak. Terima kasih Bu Titi, dan terima kasih buat penanggap yang luar biasa. Saya kira memang forum kita semuanya. Saya mungkin lihat dari 2 sisi saja Bu Titi. Ada tadi pemahaman tentang pembangunan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa pembangunan itu adalah satu proses, dan setiap tahapan pembangunan itu tidak selalu menyelesaikan masalah. Masalahnya bisa jadi selesai, tapi dia akan melahirkan masalah baru. Ketika kita mampu membangun pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka efeknya adalah bagaimana kita juga membuka ruang kesenjangan di sisi lain. Nah, di sini ada ruang-ruang kosong yang memang harus dikerjakan ya. Dan itu tidak mungkin ditangani oleh pemerintah saja, karena rasa keadilan itu bukan diukur oleh siapa yang memberi, tetapi siapa yang menerima keadilan itu. Nah, oleh sebab itu ya, kolaborasi, kepedulian oleh aktor-aktor lain ini nanti akan menyempurnakan pembangunan itu menjadi sesuatu yang berarti. Kemudian yang kedua ya, pembangunan kesejahteraan itu satu paket dengan perlindungan sosial. Karena ketika kita membangun kesejahteraan, kita ingin mengangkat harkat dan martabat, kapasitas dan kemampuan daya saing manusia kan itu.
Tetapi ada hal lain yang terjadi karena proses ini tidak ceteris paribus. Ada variabel-variabel lain juga ya yang terpengaruh. Kalau saya sebut itu proses pembangunan itu adalah proses resonansi. Ketika satu dijamah, yang lain juga ikut bergerak. Bisa jadi mendukung, bisa juga nanti juga bisa menurunkan kapasitas kan gitu. Nah, penurunan kapasitas ya inilah yang kita sebut dengan perlunya upaya perlindungan. Jadi tugas-tugas kita di kemanusiaan itu, di lembaga kemanusiaan atau di aktor kemanusiaan itu, bagaimana kita mempertahankan kapasitas manusia ya menjadi layak dan standar ya. Dan kalau terjadi gangguan terhadap kapasitas itu, bagaimana kita mengembalikan kapasitas itu kepada kapasitas semula yang menjadi layak ya dan menjadi pantas layaknya sebagai manusia. Nah, oleh sebab itu ya pekerjaan-pekerjaan ini memang saling mengisi, tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita menangani kesejahteraan dan bagaimana kita juga melakukan perlindungan sosial. Nah, perlindungan ini juga ya didedikasikan kepada 3 hal. Bagaimana melindungi orang yang terganggu kesejahteraannya, bagaimana orang yang terganggu harkat dan martabatnya, dan bagaimana kita memberikan perlindungan kepada orang-orang yang terganggu kapasitasnya kan gitu. Nah, masing-masing pendekatan di sini berbeda. Saya kira salah satu yang menjadi fokus kita di sini ya, kebetulan ini setelah dari ruangan ini nanti Bu Titi, saya akan melanjutkan diskusi dengan Pak Radit nanti di tempat lain ya untuk merumuskan rancangan Renas PB 2025-2030. Saya kira output dari masukan-masukan tadi luar biasa Pak Radit ya. Saya kira akan memperkaya dan akan bisa kita akomodir, dan ini gayung bersambut. Kongres ini menurut saya bukan kebetulan, tetapi apa yang kita hasilkan dari rumusan-rumusan kesepakatan kita di sini nanti menjadi input nanti bagi perumusan perencanaan fase pembangunan jangka panjang berikutnya 2025-2045. Dan untuk memantapkan ya perjalanan implementasi RIPB 2025-2044. Saya kemarin sempat juga memberikan semangat buat Pak Radit, Pak Deputi, kita tidak terlambat menyelesaikan RIPB. Memang sudah seperti itu rancangannya. Kita mengawali rumusannya itu, ditetapkan itu 2022, kemudian nanti kita matangkan konsepnya, kita bentuk pemodelannya, kemudian kita lakukan penyempurnaan sehingga nanti begitu masuk di fase pembangunan 2025 pasca 2024 ini nanti kita sudah bisa integrasikan menjadi satu sistem perencanaan pembangunan nasional. Jadi penanggulangan bencana itu bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Penanganan kemanusiaan ini juga menjadi bagian integral dari proses-proses pembangunan nasional dan global secara keseluruhan. Mungkin itu dari saya, Bu Titi. Makasih. Terima kasih. Silakan Mbak Rahma, monggo. Iya. Terima kasih Mbak Titi. Saya tidak akan mungkin mengulang ya. Jadi saya akan tadi beberapa yang dilempar Mas Puji berkaitan dengan kesepakatan kerangka kerja itu menjadi sangat penting. Itu jadi titik tolak kita ya. Karena kita belum punya, ataupun yang sudah pernah dibuat itu sejauh mana, sama enggak misalnya kalau memang pernah ada kerangka kerja kemanusiaan Indonesia ini seperti apa, baik itu untuk internal maupun karena banyak aktor-aktor yang sudah bermain di regional dan global, kerangkanya seperti apa, ini kan belum ada. Jadi kesepakatan itu menjadi sangat penting. Minimal kalau disepakati nanti sampai sore itu masih didiskusikan yang seperti apa atau perlu ditambah yang mana, itu menjadi titik poin dari kita ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan energi ya. Kenapa kemudian kita munculkan, karena itu beberapa kali itu kalau dibiarkan masuk di mekanisme itu enggak ada yang bertanggung jawab. Kemudian siapa yang mendanai untuk konsisten, padahal krisis kemanusiaannya banyak, tidak hanya bencana alam, pandemi seperti tadi. Misalnya pandemi ada GSK, tapi apakah GSK juga bisa bekerja di dalam krisis kemanusiaan yang lain misalnya ya. Ini kan kita terus ngeraba-ngeraba terus siapa titik ngetoknya pintu misalnya. Kemudian yang paling penting itu untuk memastikan akuntabilitas dan kualitas layanan. Seringkali karena semua tadi, karena definisi atau konsep kemanusiaan yang tadi disampaikan Pak Puji itu belum sama misalnya ya. Semua yang bekerja untuk buruh migran, kemiskinan,
kesehatan, masalah kesehatan juga masuk kemanusiaan, ini kan menjadi susah kalau kita tidak membatasi tadi. Jadi dalam konsep yang sudah kita kesepakati, kemanusiaan yang seperti apa, ini kan kalau dalam kesepakatan kita ini kan memang kemanusiaan yang berkaitan dengan tadi krisis yang menimbulkan yang memaksa pemerintah atau penanggung jawab itu melakukan perlindungan, itu tanggung jawab pemerintah yang didukung oleh non pemerintah. Oleh karena itu NRG nanti itu bisa memastikan kualitas respon, entah nanti siapa dan yang ditunjuk bagaimana, ya ini kita sepakati semua, mumpung duduk bareng ini pemain-pemainnya ya, mau bergantian, kemudian pembiayaannya mumpung ada Pak Deputi di sini, itu bagian dari strategi BNPB misalnya ya, karena tidak hanya bicara tanggap darurat saja. Ya, tanggap darurat sebagai bagian dari sampai ke mitigasi, karena tanggap darurat itu biasanya window opportunity. Kalau orang belum kena kan nggak pernah siap-siap biasanya, jadi orang baru kena itu baru sadar tempat saya itu bahaya, kalau belum itu susah sekali kalau belum ditunjukkan. Jadi ini menjadi window opportunity untuk kemudian membuat roadmap itu dan memastikan kualitas, kemudian menjamin akuntabilitas, kemudian juga meningkatkan kapasitas. Nah, ini yang tiga ini yang sebetulnya dari NRG itu bisa diupayakan sehingga bisa dikategorikan tanpa menegasikan aktor-aktor yang non pemerintah yang sudah melakukan kemanusiaan dalam arti luas, sehingga sama berangkatnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada pada situasi krisis kemanusiaan. Itu, Mbak. Terima kasih banyak. Ya, monggo. Mbak Titi, boleh saya tambahkan sedikit ya? Monggo. Mbak Rahma, waktu Anda membuat paparan tadi, sebelumnya bicara sama saya enggak? Enggak toh? Nah, saya hanya ingin membuktikan bahwa beliau tidak bicara dengan saya. Tetapi tujuan dari yang saya katakan ini, sak janjane bahasa Jawanya, sebenarnya pada tahun 2021 itu saya menjadi Sherpa. Sherpa itu pengambil keputusan di Grand Bargain tingkat global, mewakili global selatan. Di percaturan itu dengan kepala-kepala pemerintahan di Eropa dan Utara, PBB, LSM Internasional, dan para donor. Saya mewakili satu-satunya mewakili dari dunia selatan, dari New Network. Waktu itu Mbak Ama, ini backgroundnya adalah salah satu manifestasi dari pelokalan yang kami pikir menjadi penting adalah NRG itu. Jadi saya adalah pengarangnya, autornya konsep NRG itu. Makanya kalau Anda lihat di Grand Bargain itu terjemahan bahasa Indonesia keluaran duluan, karena yang membuat orang Indonesia. Jadi kalau ada yang kurang jelas, monggo duduk makan siang dengan saya jelaskan waktu itu nawaitunya seperti apa. Karena sampai dengan saat ini belum ada platform yang mendudukkan pemerintah, PBB, para donor, lembaga internasional, dan pemain lokal, Mbak Siti. Yang ada adalah, tadi Mbak Ama katakan, pecahan-pecahan. Yang tidak perlu dikhawatirkan Pak Deputi dan Pak Nerwan, ini bukan upaya untuk membuat suatu support coordination body, bukan. Ini adalah suatu peja bundar konsultasi di mana kita bicara tentang strategi bersama yang konstituen tadi, dan masing-masing membawa pulang ke konstituennya sendiri-sendiri. Jadi kalau yang diwakili misalnya kantor Pak Menko misalnya atau dengan BNPB, maka konsultasi itu menghasilkan suatu rekomendasi yang kemudian dibawa pulang oleh pemerintah ke konstituennya sendiri. Nah, kami dari LSM membawa pulang ke konstituen kami. Ini bukan pengambilan keputusan tetapi konsultatif. Yang kedua, representasi. Dengan NRG maka kita punya jalur berbicara di tingkat global. Sekarang ini kalau kita bicara Indonesia yang mewakili siapa? Kecuali jalur UN ya, gitu ya. Terus tentu yang ketiga adalah aspek ketiganya adalah tentang rekognisi tadi, bahwa dengan adanya media bundar itu maka sekarang pemerintah tidak lagi mencari-cari siapa ini mewakili LSM, ada orangnya. Nah, bagaimana LSM memilih orangnya itu urusan LSM-nya gitu loh. Ya, gitu Mbak Titi, terima kasih. Terima kasih banyak. Baiklah,
Bapak Ibu dan teman-teman semua, sesudah acara selesai sesi 1 ini, panitia akan menunjukkan kode untuk Mentimeter. Jadi teman-teman yang belum memberikan pemikirannya atas draft kerangka kemanusiaan Indonesia dan juga agenda kemanusiaan di Indonesia, itu dipersilakan untuk menggunakan Mentimeter dan memberikan pemikirannya. Dan yang kedua, saya tidak akan menyimpulkan karena masing-masing penanggap sudah memberikan pemikirannya. Yang pasti tadi disampaikan urusan kemanusiaan ini tidak akan pernah habis, akan menjadi isu yang akan kita hadapi terus-menerus, dan kita harus terus berkolaborasi, berkoordinasi dengan kualitas yang semakin ditingkatkan, dan juga menuliskannya di dalam kerangka kemanusiaan yang akan menjadi pegangan, kemudian juga jadi rujukan bagi siapapun yang bekerja dalam urusan kemanusiaan di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bapak Nirwan Harahap yang saya hormati, Pak Pujiono, kemudian juga Mbak Rahma Wati Hussein. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam moderatori memfasilitasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.